Inilah hidup yang kekal itu. Nah, sekali lagi, mengenal di situ bukan kenal dia. Oh, dia itu utusan. Oh, dia itu ini. Dia itu ini. No, kata mengenal di situ itu maksudnya adalah relationship, close relationship. Karena kata bahasa Yunani yang sama yang digunakan dan setara, ya. Mari kita lihat. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Nah, ini yang dijadikan polemik. Yesus tidak mengatakan hanya Engkau. Yesus tidak mengatakan hanya Engkau. Yesus hanya sekedar mengatakan Engkaulah satu-satunya. Yesus tidak mengatakan hanya Engkau. Itu tidak ditemukan di dalam bahasa Yunani. Tidak ditemukan di dalam bahasa Yunani. Yesus tidak mengatakan hanya Engkau. Yesus mengatakan Engkau. Yesus hanya mengatakan itu. Itu kalau kamu bilang hanya Bapa yang adalah Allah yang benar. Dan justru kamu sementara memperlihatkan bahwa Allah itu tidak bisa dipercaya. Untuk memperoleh hidup yang kekal, you tidak bisa percaya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tidak bisa dipanggil Bapa, karena dia bukan Bapa bagi siapapun. Itu langsung mendegradasi Tuhan-Tuhan yang lain, Allah-Allah yang lain. Itu langsung didegradasi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke. Nah, ada satu kata bahasa Yunani di situ yang biasanya digunakan oleh orang-orang Yunani untuk menunjukkan bahwa dua objek atau dua subjek itu sama dan setara. Ya, ada satu kata di situ yang digunakan, yang biasanya digunakan oleh orang-orang Yunani untuk menunjuk kepada dua objek yang sama dan setara. Oke. Ada kata apa di situ? Ada kata kai di dalam ayat ini. Perhatikan ya. Yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, ya. Jadi ada satu kata Yunani yang biasanya mereka gunakan, itu kata kai. Nah, kalau kamu mendapati kata kai di dalam bahasa Yunani, itu biasanya mereka gunakan kata kai untuk menunjukkan bahwa dua objek atau tiga objek yang sementara dibicarakan itu memiliki kesetaraan, ya, untuk memiliki kesetaraan. Nah, kata kai ini digunakan oleh Yohanes untuk menghubungkan Yesus dengan Bapa. Dengan kata lain, nah, kalau kamu mau belajar bahasa Yunani, saya rekomendasikan kamu untuk memiliki buku ini. Oke. Jadi kata kai yang digunakan di situ untuk menunjukkan bahwa Bapa dengan Yesus itu setara. Ya. Nah, ada kata kai di situ. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Kata dan di situ itu menggunakan kata kai. Kai digunakan oleh orang-orang Yunani untuk menunjuk kepada dua objek atau subjek yang setara tetapi berbeda. Ya. Nah, kata dan di situ di dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan kata kai yang menunjukkan bahwa Yesus dan Bapa itu setara. Oke?
Kemudian, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Oke. Jadi berdasarkan ayat 3 ini, untuk memperoleh hidup yang kekal, Zoe itu, untuk memperoleh Zoe, you harus memenuhi 2 syarat. Syarat pertama, kamu harus mengenal Bapa. Syarat kedua, kamu harus mengenal Yesus Kristus. Itu 2 syarat. Mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus. Adakah teks ini mengatakan bahwa ada nabi-nabi yang lain? Untuk memperoleh hidup yang kekal, harus mengenal Adam, harus mengenal Musa, harus mengenal Daud, harus mengenal Salomo, dan lain sebagainya? Tidak ada. Teks ini menegaskan bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal, you harus mengenal Yesus Kristus dan mengenal Bapa. Daud, Musa, Abraham, dan lain sebagainya itu ditiadakan di situ. Kenapa mereka ditiadakan? Karena mereka tidak bisa memberikan hidup yang kekal. Kenapa mereka tidak bisa memberikan hidup yang kekal? Mereka adalah makhluk yang fana. Mereka adalah makhluk yang sama. Itulah sebabnya mereka tidak bisa memberikan hidup yang kekal. Oke? Nah, kata mengenal di situ seperti yang digunakan bagi Bapa, mengenal engkau, mengenal Bapa, memperoleh hidup yang kekal. Kata yang sama digunakan bagi Yesus, dan mengenal Yesus Kristus. Nah, kata mengenal itu bukan hanya, oh kamu kenal dia. Yesus itu lahir di Nazaret. Ibunya namanya Maria. Bapaknya namanya Yusuf. Dia tinggal di Nazaret. Bukan pengenalan seperti itu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kamu harus... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran gak nih teman-teman? Masya Allah, jumpa lagi kita di pagi hari ini. Suara saya kedengaran gak? Ini kita lagi sedang mendengarkan penyesat yang memelintir kitab sendiri. Dia gak mau menaikkan saya udah diusir dari tadi. Dia berkhotbah tapi isinya tipu-tipu. Dia membahas Yohanes 17 nomor 3, teman-teman. Hidup kekal itu adalah mengenal engkau. Engkau siapa di sini? Bapak ini siapa? Allah. Allahu Akbar. Kita dengarkan ya. Kata-kata Yohanes menggunakan kata kai di situ untuk menunjukkan bahwa Yesus dengan Bapa memiliki esensi yang sama. Yesus dan Bapa esensi yang sama. Ah. Yohanes 17 nomor 3 justru itu yang mengatakan beda. Mulai dia bingung, mulai bingung. Mulai bingung. Mulai bingung. Yohanes 17 nomor 3 justru di situ esensinya berbeda. Ada 2 esensi di sana. Satu esensi manusia, satu esensi Tuhan. Aduh. Oke. Jadi mari kita lihat lagi ya. Jadi kita lihat dari Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 17 ayat 1, kemudian ayat 1, 2 itu setara dengan Bapa. Allahu Akbar. Lucu nih orang Kristen ini. Mau tipu-tipu, tapi kitabnya beda. Nomor 1 dikatakan Bapak telah tiba saatnya. Ini Yesus berdoa ini.
Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepada kuasa atas segala hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, ya Allah. Kalau saya dinaikkan ini kugundulin. Sabar, sabar, sabar ya. Aku perbaiki jaringan dulu. Sabar. Ayolah, naikkan saya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Siapa itu? Yang di langit. Itu satu dulu. Nah, Yesus masuk gak di esensi satu-satunya itu? Tidak. Kenapa? Yesus hanya dikenal sebagai utusan. Itu baru mendapatkan hidup yang kekal. Aduh, Oten, Oten. Kerjamu cuma menyesatkan aja. Hanya karena perpuluhan aja ini. Allahu Akbar. Ini kenapa ini berhenti ya teman-teman? Padahal dia katakan tadi sama Zuma, kau pergi dari sini, kau penyesat, kau jangan di sini, kau pergi sendiri atau aku usir atau aku blokir. Takut begitu. Kenapa takut sekali? Kalian kan anak Tuhan, masa takut sama anak manusia? Terus kalau kau katakan tidak, kamu penghujat. Loh, kalau aku penghujat menurut kalian, loh, kalian kan ajaran kasih. Udahlah, katanya ajaran kasih ya. Kalau ajaran kasih, ya tunjukkan dong bahwa kamu itu memang betul-betul kasih. Sejahat apapun Bang Suma dikasihi. Aduh, parah ini saudara Kristen. Ini kalau mau dibahas Yohanes 17, kalian akan mencret Nana, karena akan semakin membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Contoh, di nomor 1 Yesus berdoa. Apakah pantas Tuhan berdoa? Itu. Kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa. Karena Yesus diberi kuasa, maka dia menjadi Tuhan. Tetapi Yesus mengatakan demikian pula Yesus akan memberikan hidup kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nah, bagaimana syaratnya memberikan hidup yang kekal menurut Yesus itu? Caranya melaksanakan segala perintah Tuhannya, baru bisa memperoleh hidup yang kekal. Seperti apa memperoleh hidup kekal menurut Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Nah, kalau mau memperoleh hidup yang kekal, Yesus kasih. Caranya apa? 2, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Itu hidup kekal yang diberikan Yesus, itu mengakui dirinya sebagai utusan. Kalau tidak mengakui Yesus sebagai utusan, malah menganggapnya Tuhan, maka itu tidak berikan hidup yang kekal. Itu memberikan mati yang kekal di neraka. Begitu bosku. Panik dia, saya hadir di tempatnya. Aduh, parah ini. Dia ini mengaku lulusan S2. Tapi ilmunya ilmu kecap. Kita tunggu ya teman-teman. Ini jaringannya error dia. Kalau bukan jaringannya error, sengaja mau ini, mau lari. Emang enak. Tidak tenang dia hidupnya. Dia mau live kan. Jadi ini teman-teman Kristen yang kayak gini nih, aku mau live, tapi apakah Bang Suma monitor ya? Jangan sampai Bang Suma monitor. Kalau Bang Suma monitor bahaya ini. Saya bisa dipermalukan nanti. Jadi dia ngintip-ngintip tadi kan, ngintip-ngintip. Ada nggak Bang Suma? Oh, enggak ada. Teman-teman sekalian, mari kita membahas tentang hidup yang kekal di dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu adalah mengenal satu esensi, yaitu Yesus dan Bapa adalah satu. Astagfirullahaladzim.
Allahu Akbar, Masya Allah. Begitu saya intip-intip, oh begini caranya menyesatkan jualan Indomie. Ngintip-ngintip, dia kan baca taping. Dia tengoknya kan, mudah-mudahan Bang Suma nggak nongol. Mudah-mudahan Bang Suma nongol. Tiba aku muncul, aku ketik di bawah, ikut belajar ya. Langsung gelisah kawan-kawan, gelisah tempat duduknya. Berdiri duduk. Aduh, gimana ini, aduh. Setiap dia komen kan, saya selalu typing di bawah, Yesus diberi kuasa. Kutanyalah di bawah kan, Yesus kenapa diberi kuasa rupanya? Ada apa kok Yesus diberi kuasa, dan siapa yang memberikan kuasa? Mulai dia minum air kawan. Aduh, minum dulu kawan. Saya lagi haus, tenggorokanku kering. Tenggorokan kering katanya. Udah gitu dia baca lagi tappingnya, Yesus memberikan kuasa baik di dunia maupun di akhirat. Aku tanya lah di bawah, kenapa Yesus diberi kuasa? Kan sejatinya kalau Tuhan tidak mungkin diberi kuasa. Ini kenapa Yesus diberi kuasa? Sudah dia katakan apa tadi? Gini Bang Suma, kamu gak usah comot-comot ayat di bawah. Kau pergi dari sini. Ini bukan tempatmu. Kau pergi dari sini. Jangan di sini. Kau itu penyesat. Kau itu penghujat. Jangan kau tulis-tulis di bawah. Kamu pergi Bang Suma, atau saya kick. Allahu Akbar. Grogi, langsung dia grogi. Allahu Akbar, grogi. Gak bisa bergerak dia teman-teman. Gelisah. Aduh, ada orang ini, kata dia, ada malaikat maut. Orang baru mau cari jemaat, cari simpati, supaya orang-orang itu datang ke saya mengaji biar dapat perpuluhan. Ada Bang Suma, kaburlah semua jemaat. Maafkan aku kawan. Aduh, tidak live lagi dia, sahabat-sahabat. Ya memang susah lah kalau mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai. Kau melawan kitabmu sendiri. Ya Allah, gimana itu teman-teman? Sementara live, tiba-tiba live-nya hilang. Aduh, parah ini Martinus. Tenggorokannya terkunci. Oh iya betul. Tenggorokannya terkunci, jari-jarinya terkunci, mulutnya terkunci, bahkan labnya terkunci, komalnya tumbang. Lucu aja keras orang-orang gini ya. Lucu, pokoknya lucu. Aneh lah. Saya katakan aneh ya teman-teman, orang-orang ini. Kita cari ya, mana tahu ada oten yang nyangkut pagi-pagi. Oten untuk menyerang Islam. Aduh. Terkait dengan Anda mengkaitkan tentang yang di dalam Al-Quran Anda dengan Mazmur 93. Kalau saya nggak salah, mungkin kalau saya salah tolong koreksi. Mazmur 93 itu sama sekali bukan berbicara tentang Yesus. 91 Bang, 91. Maaf saya meluruskan. Sorry. 91. Ya. 91 bukan bicara tentang Yesus. Saya bingung kenapa Anda mau mengkaitkan. Kita dengarkan dulu ya. Tolong dijelaskan. Dengarkan yang ini. Percaya kepada Al-Quran. Kenapa Bang Suma mengambil daripada Bible dan kemudian menjelaskan itu? Sambil kita cari-cari ya teman, kita nyimak ini aja dulu ya. Yesus tidak pernah mengatakan waspadalah kepada Islam. Yesus tidak pernah mengatakan waspadalah kepada Al-Quran, waspadalah kepada ahli Al-Quran, waspadalah kepada Bani Israel, waspadalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus juga tidak pernah mengatakan Bani Ismail sebagai keturunan ular beludak, tidak pernah mengatakan kepada bangsa Arab sebagai bangsa munafik, tidak pernah mengatakan bahwa mereka adalah serigala. Akan tetapi
Iman saudara itu berasal dari mereka yang Yesus katakan waspadalah, waspadalah, waspadalah. Waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang munafik, waspadalah kepada orang-orang Farisi. Satu hadiah buat saudara, di dalam pengakuan Yesus, Matius 23 nomor 15. Apa yang diterangkan di sana? Di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau, wahai ahli Taurat. Celakalah engkau, wahai orang Farisi. Celakalah engkau, wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan satu orang saja masuk ke dalam agamamu menjadi orang neraka, dan membuat mereka 2 kali lebih jahat daripada engkau. Agama mana yang dibentuk oleh orang ahli Taurat? Anda mengatakan di awal bahwa Kristen ada hubungan yang mendalam dengan orang-orang Yahudi. Anda kemudian ketabok. Anda ibaratkan sebagai pengedar narkoba. Anda mengaku bukan pengedar narkoba, tapi Anda secara langsung mengatakan aku adalah bandar. Anda mengatakan Kristen ada hubungannya yang mendalam dengan orang Yahudi. Betul, saya aminkan dan saya iakan. Itu valid, itu sahih. Oleh karena itulah kemudian Matius 23 nomor 15, agama yang dibentuk oleh orang munafik, orang Farisi, orang celaka, menurut Yesus adalah Kristen. Matius 23 nomor 15 tuh. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang menjelajahi daratan, engkau menyeberangi laut dalam agamamu menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Coba tengok Anda, sejahat-jahatnya orang Yahudi, dia tidak pernah menuhankan manusia. Dia tidak pernah menjadikan Hasem Tuhan mereka menjadi manusia, terlahir sebagai manusia. Tetapi saudara, beraninya mengambil Immanuel, yang mana Immanuel itu adalah untuk Raja Ahaz, menjadi Yesus, lalu kemudian dilantik menjadi Tuhan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Inilah yang dikatakan orang yang ikut kepada agama orang Farisi dan orang Yahudi ahli Taurat 2 kali lebih jahat dari ahli Taurat itu sendiri. Kenapa? Sejahat-jahatnya ahli Taurat, mereka tidak pernah mengatakan Tuhan mereka lahir, Tuhan mereka mati. Tapi agama yang dibangun oleh ahli Taurat mengajarkan Tuhan mereka datang dalam rupa manusia, mati dibunuh oleh manusia, bangkit kemudian. Itu poin. Kemudian, saudara mengatakan Mazmur 91 itu bukan untuk Yesus. Mari kita uji. Tolong saya dikasih waktu. Kita uji. Apakah betul ini untuk Yesus atau bukan untuk Yesus? Sekaligus Anda akan melihat betapa bohongnya pengarang kitab saudara, penulis kitab saudara. Jadi yang bohong di sini bukan Yesus, tapi penulis kitab saudara, Perjanjian Baru. Saya akan buktikan itu. Di dalam Mazmur 91, cerita tentang Yesus, saya katakan lebih tepat dengan Al-Quran. Bukan saya mau menyamakan, tidak. Anda mengimani Yesus, tapi iman Anda tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Al-Quran, Islam, lebih berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Bukan kami mau menyamakan, tapi memang sama. Dia Nabi, dia Rasul. Dia membawa bukti mujizat kepada Bani Israel. Terangkat ke langit. Mari kita uji. Ada 2 pernyataan, ada 2 pelaku. Yang pertama, iblis versus Yesus. Di Matius 4, iblis mengatakan begini. Ketika diceritakan iblis membawa Yesus ke kota suci, menempatkan dia di bubungan bait suci, iblis kemudian berkata, "Wahai Yesus, jika engkau anak Theos, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis." Iblis mengatakan ada tertulis mengenai engkau, Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini iblis mengatakan ada tertulis tentang engkau. Jika engkau anak Allah, maka Tuhan akan mengirim malaikat agar malaikat menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ini iblis mengatakan itu ada tertulis. Nah sekarang kita uji Yesus. Di dalam Lukas 24, Bung, nomor 44,
nomor 45, 46, Yesus tidak mau kalah menurut Lukas. Yesus mengatakan, benarlah yang tertulis di dalam kitab Taurat, Zabur, dan kitab para nabi tentang aku, bahwa Mesias akan datang, mati, bangkit pada hari ketiga. Nah, mari kita uji. Yang mana yang benar nih? Yang mana pendusta? Yang mana penyesat? Yang mana pembohong? Penulis kitab Lukas, kitab Anda, atau iblis? Ternyata iblis lebih jujur daripada penulis kitab Anda. Kenapa? Ketika dituliskan oleh kitab saudara di dalam Matius 4, iblis konon berkata ada tertulis Tuhan akan mengirim malaikat agar menatang kakinya, agar menatang Yesus di tangannya, agar kakinya Yesus tidak terantuk kepada batu. Ternyata saya sudah membacakan kepada saudara Mazmur 91. Betul ada tertulis di sana. Di data nomor 12-nya jelas sekali dikatakan di Mazmur 91 itu bahwa mereka malaikat akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Subhanallah, iblis lebih jujur daripada pengarang kitab saudara. Atau dengan kata lain, iblis lebih benar pemberitaannya daripada Yesus yang mengatakan ada tertulis tentang Mesias akan bangkit, akan mati, dan bangkit pada hari ketiga. Coba Anda tunjukkan ke saya di mana tertulis pengakuan Yesus itu. Bahwa di Taurat, di Zabur, dan kitab para nabi, Mesias akan mati dan bangkit di hari ketiga. Sampai 2 hari sebelum kiamat, Anda tidak akan bisa menemukan data itu di Taurat, Mazmur, dan kitab para nabi. Bukti bahwa pernyataan Yesus disalib itu hoaks. Pernyataan iblis lebih valid di kitab saudara. Anda mengkaitkan tentang yang di dalam Al-Quran Anda dengan Mazmur 93. Kalau saya nggak salah mungkin, kalau saya salah tolong koreksi. Sulit kita pisahin, Mas. Ya. Jadi kalau saran saya sendiri gini loh, langkah yang terbaik yang harus Mas ambil gini. Tidak perlu misahin anak Mas sama mertua Mas. Itu nggak boleh sebenarnya. Karena anakmu cucu mereka gitu loh, darah daging mereka juga gitu. Seperti yang tadi sudah Abang sampaikan ya. Tapi gimana caranya ya supaya kemudian udah turun ya? Iya, kepental kali, kepental. Oh, mungkin jaringan kali ya di Iya. tempatnya. Mungkin Bang dapat telepon kali langsung ke pental. Iya. Itu dia bilang kepental. Semua katanya. kemungkinan bisa. Nanti Kepental naik itu lagi kepental, kalau naik lagi, Bang Bang. vaksinnya udah ada. Oh iya, itu udah naik lagi. Nah, itu udah naik dia. Yang Alhamdulillah. dubbing siapa Oke. ya? Silakan dilanjutkan. Dubbing. Oke, baik. Jadi gini, Oke. Mas ya. Ini Mas ya. Kalau Mas mau misahin anak Mas dari mereka agak sulit. Dengan apa yang tadi udah Mas ceritain. Jadi langkah terbaiknya gini. Kalau bisa bagi waktu aja, Mas. Waktu untuk mertua dan waktu untuk Mas gitu anaknya. Supaya lebih dekat sama anak. Tunjukin tanggung jawabmu, ajak dia jalan-jalan, ajak dia kemana gitu loh. Dan nanti satu waktu anakmu yang akan ngikutin kamu.
tanpa harus merebut dari mertua, gitu. Karena kalau mau diambil langsung ya agak sulit, Mas, dengan Itu cerita sudah, Mas Mas. tadi. Mm-mm. Sulit Jadi cukup sekali. Saya pernah gini. Gini Bang, ya maaf dulu ya saya potong deh. Pernah saya Iya. ngomong pribadi, saya bilang saya anak saya, kamu ada Naik mau Bang kenal Zuma. nenekmu di situ. Ada Bang Zuma, bilang- Bang Bakin. Saya bilang gini sama anak saya, kamu mau ikut bapak enggak? Nah, saya bilang gitu. Mau, tapi saya nggak enak sama nenek, Pak. Dia bilang gitu. Nenek nangis kalau saya pergi. Ya, Oh, itu pertanyaan yang terlalu dewasa untuk dia, Bang. Pertanyaan yang terlalu dewasa buat dia. Tapi yang pasti gini, seperti yang tadi saya bilang, nggak perlu Anda ngambil anak Anda dari mertua Anda, gitu. Cukup ngajak dia jalan-jalan, jalin keakraban yang lebih dengan dia, dan yang pasti satu waktu dia bakal ngikutin Anda tanpa Anda minta, gitu loh. Itu kalau dari saya. Supaya tidak ada yang merasa disakiti. Tidak ada yang merasa Itulah, tersakitin dalam hal ini ya. itulah waktu saya Assalamualaikum masukkan- Guruda. Assalamualaikum. Ya, kita warahmatullahi salam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Assalamualaikum Sahabat-sahabat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Guruda, warahmatullahi Bang Juma. wabarakatuh. Masya Allah. Lanjut semua teman-teman, saya nyimak. Ya. Waalaikumsalam. Lagi ngobrol bebas saja Bang Juma. Siap, siap. Dari penyakit Silakan, asam silakan. lambung, permasalahan rumah tangga. Kita Baik, nyantai baik. Bang Juma. Ini, Iya, silakan dilanjut. Saya Sharing. sambil nulis-nulis. Siap, Iya, iya, siap. iya, lanjut. Bang Lanjut, Dedi, lanjut, Bang. ini Lanjut. Dedi, ya. Betul Bang Dedi. Memang sabi saya ini memang waktunya yang kurang sekali untuk anak saya, kurang sekali, malah nggak ada mungkin waktu saya. Karena jarak saya juga ke sana ke mertua itu jauh, mungkin 1 jam perjalanan lah. Karena juga saya sibuk di tempat sini kerjanya, tempat sini kan saya kerja sibuk. Ya paling saya tuh setiap bulan transfer untuk beli dia sabun apa makanannya di sana untuk biaya hidupnya lah, saya kirim lah untuk anak saya. Itu yang saya memang belum ada waktu, kesempatan waktu ngajak dia jalan-jalan, belum pernah. Dia juga pernah bilang kapan bapak jalan, bawa saya jalan-jalan gitu. Gitu. Dia juga pernah tanya. Bapak Saya di bilang, mana "Saya belum." sekarang Berarti tinggalnya? benar apa yang saya bilang ya. Ya Bunda, gimana Mbak? Gimana? Di daerah mana tinggalnya? Saya sekarang merantau di Maluku. Saya aslinya Sulawesi Selatan, Selayar, Pak. Oh, toh Selayar. Iya. Tapi anaknya di mana? Di Maluku Berarti sih. benar yang aku bilang ya Mas ya. Anda justru yang nggak punya waktu sama anak. Iya, iya. Jujur saya quit, saya nggak punya waktu. Anda yang nggak punya waktu sama anak Anda, sehingga kemudian waktu itulah yang menjauhkan emas sama anak emas sendiri. Tapi anak Anda sendiri sudah minta loh, kapan nih ajak saya jalan-jalan Bapak? Itu dia artinya gini loh, dia lagi meminta, mengemis harapan dari Anda sebagai ayahnya untuk memberikan dia perhatian lebih. Dan ketika Anda melakukan hal itu, maka tanpa perlu Anda minta dari mertua Anda, dia akan ngikutin emas. Oh, kalau bicara ini gini, saya punya anak 2 juga, 1 cowok, 1 cewek juga. Dan ini contoh kecil aja ya Mas ya. Ibunya kan ya tahulah ibu-ibu ya. Mohon maaf untuk ibu-ibu nih. Sering merepet gitu kan. Bla 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 sama anak-anaknya. Akhirnya anaknya nggak mau deket sama istriku. Aku mau kemanapun juga, siang malam aku kerja, mohon maaf aku kebetulan wartawan, jadi selalu kadang juga malam aku keluar untuk liputan gitu. Ya anakku pasti ikut aku, karena aku lebih memberikan mereka perhatian lebih gitu, ketimbang ibunya sendiri.
Jadi coba deh, itu saja. Tidak perlu harus ngerebut langsung, ngambil langsung dari mertuamu yang kemudian membuat hubungan emas sama mertua emas juga nanti jadi renggang. Nggak boleh. Apalagi tadi dari kecil ya dirawat mereka. Tapi kasih Ya, waktu dari lebih ke anak umur itu. dari umur 2 tahun lah anak saya semenjak Justru meninggalnya itu. istri saya Ah, saya taruh ke mertua saya. Inilah saya ya justru itulah. saya kan gini jujur Berikan. saya karena dekat Mm-mm. ada ta'aruf dengan calon istri lah, ta'aruf sekarang. Saya menganggap diri saya sudah sanggup, udah ada calon nanti nih untuk merawat anak saya kan, dia juga calon saya juga udah siap untuk merawat anak saya ya. Saya pengen itu merawat, sudah kan dulu aku nggak mau ambil anak saya karena saya tinggal, saya nggak mungkin nggak ada yang rawat di rumah, nggak ada temannya di rumah kan, sama saja. Ini kan sekarang aku ada ta'aruf, insya Allah bulan 8 lah aku nikah. Itulah Lah. kesalahan terbesar Anda. Anda lebih memilih mencintai pasangan Anda daripada anak Anda sendiri, darah daging Anda sendiri. Jadi jangan salahkan orang lain dong kalau kemudian anakmu tidak mau deket sama emas. Gitu. Saya hanya minta, saya sebagai seorang bapak juga, saya tahu bagaimana quality time kita untuk anak kita supaya dia lebih dekat dengan kita tanpa harus menyakiti hati yang lain, gitu. Abang, Mungkin itu abang dari saya. dong. Iya bunda. Ya, Itu abang udah nikah lagi. belum bunda, masih ta'aruf lagi. Insya Allah udah bulan 8 saya masuk lamar. Oh. Itulah saya nanya ke calon ini, kan saya punya anak tapi dia masih di mertua. Itu yang dia bilang ambil Mas. calon saya, dia bilang ambil saja nanti kita rawat sama-sama. Saya bilang oh iya ya, masuk juga. Tapi Mas. yang beratnya saya nggak tega ke mertua. Tapi saya juga punya rasa kan, namanya kita hati seorang bapak ke anak kan pengen juga sama-sama hidup sama-sama gitu. Udah berapa tahun saya nggak pernah sama-sama. Waktu saya cuma mungkin sedikit sekali ya, untuk quality time saya memang sedikit sekali. Hampir nggak. Mas, singkat saja pesan saya sama Mas ya. Jangan nuntut hak Mas sebelum Mas penuhin kewajiban Mas ke anak Mas. Gitu aja. Berarti gini, maksudnya harus saya nunggu gimana bang ini untuk ngambil anak saya nunggu gimana kan, harus saya quality time saya dulu ke sana. Emas harus menunjukkan ya yang terbaik dulu untuk anak emas. Karena satu waktu otomatis anak emas yang akan ngikutin emas sendiri. Bukan lagi emas yang harus pergi minta ke mertua. Nggak akan seperti itu kalau emas tunjukin quality time emas bersama anak emas. Makanya saya bilang, emas jangan dulu berharap dia bisa ke emas gitu, emasnya. Tapi tunjukin dulu ke anak emas bahwa begitu sangat kamu mencintai dia, supaya ada yang tertanam dalam hati dia dan dia akan ngikutin bapaknya sendiri. Apalagi sekarang nih ya, Mas ini kan udah lagi ta'aruf nih kan. Semampu kami akan mau bisa menjawab. Ya. Sebenarnya tema kita mungkin masih kemarin ya teman-teman ya. Itu melawan tipu muslihat iblis ya teman-teman, itu tema. Atau nanti kita akan mengubah temanya juga bisa saja.
tergantung kesepakatan kita semuanya di dalam teman-teman ya. Komal itu kotak amal, ini rum tersaki. Hei, arigato. Saya. Ya, selamat pagi juga Judge. Welcome. Sedum. Apakah ini Bang Juma asli? Nyimak di bawah nggak apa-apa. Alhamdulillah. Haleluya. Selamat pagi Ustaz. Selamat pagi Shalom saudaraku. alaikum. Ya sahabatku. Iya. Tema apa ini? Menarik sekali kurasa ini pagi-pagi kita bahas apa gitu. Setan, iblis apa atau apa gitu. Ya itu suatu metode kewaspadaan terhadap sesama Kristen, bahwa kita harus hati-hati ya bagaimana cara kita melawan ya tipu daya muslihat iblis. Dan itu sudah jelas dituliskan di Yakobus ya, di situ tadi ayat 6 10 sampai 20. Tapi nggak apa-apa kalau memang juga diambil kesepakatan buat tema yang baru atau ada yang dibicarakan, terserah ya, kita siap-siap saja. Ini aja Pak Pendeta. Menarik ini. Menarik. Tapi ini dalam satu sisi, ini hanya dalam satu sisi teman. Begitu. Enggak, saya rasa enggak. Bisa kita bahas. Saya sifatnya hanya bertanya gitu. Jangan sampai ajaran iblisnya itu bisa dijelaskan di dalam kitab saudara kan. Jadi pelajaran bagi saya gitu. Memang seperti mantap, itu. tapi tidak menarik kalau hanya satu sisi Pak Ustadz, sahabat saya. Iya nggak apa-apa. Kalau di Islam itu di dalam Al-Quran diterangkan iblis itu dari dua golongan. Ada dari jin, ada juga dari manusia gitu. Dan ketidakkesamaan kita karena kami tidak mengenal jin itu Pak. Dari golongan jin kami tidak punya itu. Itu perbedaannya. Iya, maksudnya jin itu adalah segolongan makhluk Tuhan. Ada yang taat, ada juga yang ingkar. Sama seperti manusia, ada yang taat, ada yang ingkar gitu. Betul. Seperti itu. Jadi kalau kita berbicara mengenai iblis, berarti itu sudah jatuh kepada makhluk yang ingkar. Iblis ini ada dua golongan. Ada dari golongan manusia, ada dari golongan jin. Kalau malaikat itu kan tidak mungkin. Malaikat itu manusia, makhluk suci dia. Malaikat tidak bisa membangkang. Yang membangkang itu hanya iblis. Seperti itu. Iya, betul. Nah, yang saya herankan di dalam kitab saudara, iblis itu sangat berperan mengajarkan Yesus itu sebagai anak Tuhan. Itu gimana itu, Pak? Nah, itu dua versi ya teman-teman ya, sahabat saya. Dua versi itu, ada yang memang betul-betul anak Tuhan, bahwa Yesus itu ya, atau Allah itu mengaruniakan anaknya yang tunggal ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu bicara secara dalam segi kemanusiaan, bahwa Allah itu datang di dunia ini dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, yang satunya sisi yang lain ya, tentu juga yaitu iblis itu kan rajanya penipu, pendusta. Itu juga punya karakter kalau di dalam diri manusia seperti penipu ya, hujat, dan seperti hal yang lainnya tidak sama dengan sifat-sifatnya kebenaran tentang Allah, tentang Yesus. Itu juga anak iblis, dan makanya itu dua metodenya. Iya. Kalau dikatakan iblis itu penyesat, nah ini justru ini yang saya katakan tadi.
Iblis banyak mengajarkan di kitab saudara, kitab Bapak, kalau Yesus itu sebagai anak Tuhan. Tapi kenapa ajaran iblis ini diaminkan gitu? Ya, izin Pak Toro. Ya, maksudnya begini Bang Suma. Iya, Di mana yang ayat mana Anda mengatakan iblis yang mengajarkan bahwa Yesus adalah anak Tuhan di dalam Alkitab? contoh misalnya di Lukas 4 nomor 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Theos. Kan gitu. Jadi iblis yang banyak meneriakkan Yesus itu anak Theos. Nah sekarang saudara mengimani kalau Yesus itu adalah Theos yang datang dalam rupa manusia dengan konsep sebagai anak. Jadi kalau Pak Pendeta tadi mengatakan iblis banyak menyesatkan, nah bukankah ini sudah nyata di dalam kitab saudara? Setan-setan pada berteriak kalau Yesus itu sebagai anak Tuhan gitu. Jadi bahwa Tuhan akan turun mengampuni manusia dengan wujud manusia itu bukan baru ditemukan di Perjanjian Baru. Bisa kita lihat di Perjanjian Lama ada banyak ayat yang bisa mengatakan bahwa itu adalah nubuatan. Nah, kembali kepada perkataan iblis, Pak. Kita lihat saja, saya kasih satu contoh, pencobaan di padang gurun. Iblis mengatakan dengan jelas sebab ada tertulis mengenai engkau. Nah, karena memang sudah tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Lalu kita lihat beberapa kali ketika iblis bertemu dengan Yesus, iblis mengatakan, berteriak, mau apakah engkau dengan kami? Apakah engkau mau menghukum kami? Nah, jadi artinya iblis tahu yang dapat menghukum dia hanyalah Yesus. Itu berarti iblis tahu dengan betul bahwa Yesus adalah firman Allah yang keluar dari Bapa. Makanya iblis mengatakan engkau anak Allah karena iblis memang tahu. Sejak semula iblis dia bersama-sama dengan Tuhan di sorga, dia melihat Tuhan. Kan sebelum dia jatuh menjadi iblis, malaikat yang jatuh. Nah, jadi perkataan bahwa iblis yang mengajarkan Yesus anak Allah itu tidak benar seperti apa yang dikatakan oleh Bang Suma. Kita bisa lihat banyak juga pengajaran dari murid-murid Yesus sendiri, terutama Simon Petrus misalnya, yang memang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, itu dari saya sedikit, Pak, silakan. Iya, jadi kita tidak bisa mungkir, ya, tidak mungkin kita kemudian bisa mangkir dari apa yang tertera di dalam kitab saudara. Matius 4 nomor 3, Matius 4 nomor 6, Lukas 4 nomor 3, Lukas 4 nomor 9, Lukas 4 nomor 41. Banyak data di mana iblis yang menyuarakan kalau Yesus itu adalah anak Tuhan. Sementara di dalam Keluaran 20 nomor 3, Ulangan 5 nomor 7, janganlah kamu mengadakan Tuhan selain aku. Yesus di sini tidak boleh dijadikan Tuhan menurut Keluaran 20 dan Ulangan 5. Tapi oleh karena ajaran iblis yang selalu menyuarakan Yesus itu anak Tuhan, Yesus itu anak Tuhan, bahkan tadi saudara mencoba mengambil Matius 4 nomor 6, ada tertulis, tetapi ternyata yang tertulis itu Yesus ini dikatakan sebagai anak Tuhan di sana itu terkait dengan Amsal 3. Amsal 3 nomor 11-12, anak Tuhan adalah manusia 100% yang setia mendengarkan didikan Tuhan. Seperti itu, Bang. Makanya Yesus datang dalam Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Artinya Yesus itu anak Tuhan dalam arti kata orang yang taat kepada perintah Tuhannya, bukan Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia. Oke, Silakan. sahabatku. Ya, Iya. tidak mungkin sahabatku lebih tahu daripada kami. Mohon maaf, Iya, silakan, silakan. Kenapa kami lebih tahu? Karena kami yang mengimani dalam kitab itu dan Iya, tidak mungkin oke. saudaraku bantah. Iya, silakan. Ya, kecuali Tapi kalau bagi Pak Pendeta, maaf Pak Pendeta. Tapi bagaimana kalau ternyata kitab Anda lebih pintar dari Anda? Ya, izin Pak. Suma, Silakan. Iya. kapan kau datang ketemu saya di Edis TV, Suma? Saya Di tunggu sini sudah lama. mau ngapain kau takut-takut? Kau hanya berani bahas Alkitab, kau comot-comot ayat Iya, Alkitab. karena
Karena begini, sebentar dulu. kamu nggak paham Al-Quran. Saya Bagaimana tidak, kau? bukan tidak paham. Kau sudah kitabmu mencret dari saja. saya. Kitabmu Saya saja tanya kau tidak bisa baca, Saya tanya Bom-Bom. ya, oke, kalau begitu Raja Saul itu kenapa jadi raja pertama? Nggak Bukan usah, kau eh, di sini aja, bukan kau dah- di sini aja, kau di sini. Sudahlah, sabar. Saya sudah di ban berapa hargai kali komalnya ketemu teman kamu. kita. Ya jangan masuk Sabar, ke saya bicara selupaan. dulu Suma. Kau itu tidak pernah bahas Al-Quranmu. Saya tanya Lah, Al-Quranmu. saya kau mau bahas mencret, Al-Quran ya? dengan siapa? Dengan kalian? Oh, saya tanya Al-Quranmu. Ya, Sudahlah. Kau mau bahas Al-Quran dengan saya? Iya, Kamu punya saya ilmu kan- apa? Dengar. Kamu Kau punya ilmu punya apa? ilmu Siapa apa di itu? Alkitab? Loh, ini Kau saya punya sedang ilmu apa di bahas. Alkitab? Ini saya sedang bahas. Yesus Oke, itu sekarang saya diajarkan tanya kau. sebagai Sabar. anak Tuhan oleh iblis. Sabar. Kau bilang kau paham Alkitab kan? Sekarang kau jelaskan saya tentang Kamu tabernakel. duduk yang cantik, duduk yang cantik. Kita Sabar, dialog di sini, Suma, harga Suma. yang punya komal, jangan kau kesurupan. Bom-Bom. Sabar. Hei, kau bilang kau pintar tentang Alkitab. Sekarang kau Ya jelaskan udah, saya kita- tentang mari kita bahas. tabernakel. Sudah, sekarang Nggak kau usah. jelaskan saya tentang tabernakel. Ayo, jelaskan saya tabernakel. Silakan. Nggak usah kayak begitu. Loh. Kau bilang kau paham Alkitab, Pak Pendeta. Saya tanya dulu, kau jelaskan sama saya tabernakel supaya kau paham tentang Yesus. Silakan. Kenapa harus menguji sementara kau yang Silakan. mengimani? Kenapa? Saya mengerti itu. Saya Terus mengerti itu. kenapa kamu yang menguji Kitabnya orang sementara? Kristen dari Kejadian sampai Wahyu. Lo Kau bilang kitabnya kau orang paham. Kristen sejak kapan? Lo tenang. Kitab Kejadian ini orang Kristen. kitabnya orang Yahudi. Lihat kan? Kau tidak pernah mau ditanya Al-Quranmu. Daeng. Aduh, Saya tidak akan kasihan pernah mau sekali. diskusi sama kau. Saya tunggu. Jangan. Kau ini kasihan, Daeng. Kau dengar, Daeng. Kau dengar ya. Iya. Kalau kau memang Kita paham bahas tema apapun dengar. yang ingin kau bahas. Kau Pakai dengar timer. Pakai dulu. timer. Kau punya Al-Quranmu saja kau tidak paham. Pakai timer. Apa yang dibilangnya tabernakel itu dibahas dulu karena kamu lebih tahu kan? Atau gimana kalau memang tidak? Kau lebih tahu kan? kita Kau bahas. masuk dulu tabernakel. Sudah. Saya tahu. Dalam bahasa Yunani tahu. tabernakel itu disebut apa? Kalau Bom-Bom? tahu coba. Apa? Kau paham tabernakel? Tabernakel itu dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani. Iya, apa? Iya. Saya tanya kau tentang tabernakel dalam perjanjian lama dalam bahasa Saya Ibrani. tanya supaya kau mengerti. Dol. Kalau kau diskusi dengan saya, jangan kau bermain. Google, matamu Google ya. Kau kan bilang kau hebat. Sekarang saya tanya kau. Tabernakel dalam perjanjian lama kau jelaskan. Kau paham. Kau mencret kalau saya Kalau bicara, kamu mau ya. belajar tabernakel ya, kau Iya. baca 2 Raja-Raja, 1 Dua raja-raja. dan 2 Tawarik. Kemudian Aduh, 2 kasihan. Samuel, kemudian kitab Esther dan kitab Ayub. Kemudian Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim. Kemudian Jangan kau Bilangan buka dan Google, bro. Kasihan sekali. Diam. Kalau kau mau belajar tabernakel di Suma. perjanjian baru, Lihat Ibrani, kan? Kolose, Pak Efesus, Pendeta, Pak Toro, Filemon dengar dan kan? seterusnya. Ini yang saya malas dengan Suma. Gini Suma. Kalau memang kau mau kalau diskusi kamu dengan mau lebih saya, mendalam lagi, Sahabatku cuma santai aja. iya makanya atur timer saya dengan Bom-Bom tema apapun. Teman-teman. Silakan. Atur timer. Sabar dulu Suma. Kau dengar dulu saya bicara. Saya sudah undang kau dia di TV. Kenapa saya nggak di mau sini lawan saja? kau? Dengar. Kenapa? Dengar Suma. Ayo. Loh, saya mau bicara ke tidak ini? Kalau saya tidak bicara saya keluar. Saya takut di ban. Alah, kamu debat dengan saya tentang tabernakel, kita bahas itu pakai timer, berani nggak? Suma. Pakai timer supaya kita berikan edukasi. Siapa yang Saya lebih bicara paham dong. tabernakel, Oke, Pak kamu Pendeta. atau saya? Saya keluar dulu ya. Saya Ya. nggak bisa bicara aja. Karena Mulai saya sudah panik. berapa kali di ban. Sorry. Mulai Saya di ban sudah berapa kali. ketakutan, padahal dia bawa tema. Nanti saya turunkan juga kalau nanti saya turunkan dia. Memang dia tidak kasih ngomong. Diatur timer, Pak. Kalian kan anak-anak Tuhan. Belum Anak diskusi. kasih, kan? Kalau diskusi Kasihilah atur timer. saya Izinkan yang saya bicara musuh dulu. ini. Setan. Kau diam setan. Kau izinkan saya bicara. Bagaimana saya mau bicara? Inilah yang saya takut saya di ban. Pak Pendeta. Bukan dikasih. Saya mau bicara. Kau ngomong terus. Izinkan. Ya, silakan. Silakan Pak Bom. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Bang Juma, tolong dong. Iya, Dek. Bang Juma tolong dong diklarifikasi. Itu ada beberapa waktu lalu ada YouTube
Golden Voice Official, Rahasia Alif Channel itu termasuklah itu bahasanya memfitnah saya itu pencemaran Apa nama katanya? baik kan. Kalau saya jahat kan bisa aja saya aduin kan. Ya itu yang tentang cerita kita itu loh yang barang-barang itu kan itu kan hanya gosip aja kan. Nah, terus kita juga kan gak pacaran. Abang kenapa bilang di Komal? Nanti saya tunjukin japrian kita. Nanti semua ketawa lah. Kita aja gak pacaran kok, biasa aja. Yang katakan pacaran siapa? Yang makanya abang jangan bilang gitu kan orang nanti ceritanya apa mikirnya lain. Iya, nggak ada pacaran. Nah, makanya kan japrian kita juga hanya biasa teman, aja. bahas juga bahas umum kok. Bahas masalah yang terjadi. Iya, kan lurus-lurus aja semua kan, nggak ada yang Iya, aneh-aneh. betul. Nggak ada japrian-japrian yang pakai pacaran-pacaran yang Iya, porno-porno nggak betul. ada. Nah, dirimu yang menyebarkan chat kita, kok jadi saya yang di ini? Ya itu Pacaran kan dengan Suma. makanya Muka begini. dihapus lah itu. Bikin malu. Pak Toro. Konten si Alif Pak sama Toro. Bobi dihapus lah. Bang. Saya tunggu dulu nanti Pak Pendek Pak Bum Bum, jangan Zuma pergi, ini saya kita ketemu bahas di ini. YouTube saja. Tabernakel, Karena jangan kemana-mana. kau tidak ada ilmu. Kau saja dibilang tabernakel, kau tidak mengerti. Sudah. Tabernakel, ayo kita bahas. Ini saya jawab tantanganmu loh. Saya terima tantanganmu. Kita bahas tabernakel. Diam, Suma. Atur timer Kau tapi diam dulu, supaya saya kita bicara. berikan ilmu kepada anak bangsa. Oke. Dengar ya. Dengar Ya, ya. baik. Dengar ya. Berapa menit? Sekarang saya tanya kau. Berapa menit? Dengar dulu. Sudah saya keluar. Saya takut saliban. Oke, makasih Pak Pendeta ya. Oke, thank you. Pak Bom Bom. Bang Ya, Juma, siap. di antara kita temen ya, nggak ada apa-apa ya. Iya, Kita kita baik-baik teman. aja kan. Iya, nggak ada Nggak masalah. musuhan ya Bang. Nanti Enggak. gosipnya di luar kita kayak berseteru gitu, berantem, kita nggak ada apa-apa ya. Enggak lah, saya pun sudah lupa itu. Itu Oke deh, Bang. Iya. Pak Pendeta aku mohon diri ya, hanya itu aja sih klarifikasi Makasih ya. aja. Ya, makasih ya Bang Juma. Makasih, Makasih. makasih. Pak Pendeta. Siap, Bu. Selamat pagi Pak Toro. Selamat pagi juga, Bu. Tuhanlah Bapak, luruskanlah jalan kebenaran. Iya, betul. Luruskan jalan kebenaran. Ayo kita lanjut, Pak. Pak Pendeta. Saya selalu salut sama Pak Oke, Toro. bentar dulu. Baru kita lanjut Pak. Sebenarnya sahabat saya mengizinkan sahabat saya tadi karena itu permintaan. Karena kan di room ini, ya mungkin sahabatku masih ingat kan? Iya. Nah, itu ya mungkin masih ingat. Tahu saya ingatkan. Ya mungkin saya tidak memberikan lama-lama Bapak di sini karena kan itu kemarin kan. Nah mungkin udah cukup dulu sementara karena ini persahabatan. Makanya tadi karena Pak Ustadz bilang tadi, Bang Juma bilang karena nyimak aja, nggak elok juga kan. Kalau memang sahabat itu hanya menyimak, makanya sedikit bukan mau debat di sini. Makanya kalau dibuat tema kesepakatan, abang bahas kitab suci Bang, boleh. Dan kita juga bahas abang menyentuh kitab suci orang lain. Kenapa Begitu rupanya, ya, Bang? Apa alasannya saya tidak boleh menyentuh Bible? Kira-kira apa, Bang? Saya kan cuma meluruskan dan membacakan, saya tidak Abang memelintir. tidak ada haknya abang tidak ada haknya abang di situ meluruskan kitab Tidak suci ada seseorang. kepercayaan. Bukan saya meluruskan. Saya saya mengingatkan, saya menggunakan data dari Bible untuk mengingatkan saudara kan. Ini Pak, kata Tuhan Yesus di Alkitab, jangan kasih mutiara ke mulut bayi. Tertulis di mana itu? Tertulis di mana? Saya mengerti, Bu. Bentar dulu. Makanya Bang Juma, saya mengatakan sama Bang Juma ini tidak ada hak Bang Juma menjelaskan atau meluruskan kitab suci kami. Kalau Abang Juma, Pak Ustaz, sahabat saya mau debat, diskusi, Anda harus pede kitab suci Abang. Iya, ayo kita bahas Al-Quran dan juga kitab Anda. Temanya tentang iblis. Ayo. Jawabannya jangan pernah. Kenapa jangan pernah menyentuh. Kalau dibilang kami Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah, kenapa keberatan kamu Juma? Iya, begini Pak Toro. 22. Ya Bu, ya Pak. Dengar dulu. Ya Pak. Mateus 22 ayat 32. Yesus berkata, Akulah Allah Abraham, Yakub dan Ishak. Jadi kenapa kamu jadi Selamat pagi Ustaz Juma. Pagi Bang Petro. Selamat pagi Pak.
Iya, menurut saya Pak Toro, kalau Bang Suma mau dia mau berasumsi tentang Alkitab, kita tidak perlu takut Pak, karena Alkitab dapat menjawab semua asumsi Iya Pak, begitu. bukan takut Itu Pak. baru. Bukan takut. Saya juga mau dewasakan. Mohon maaf teman-teman, saya mendewasakan. Ya karena kita cinta NKRI sebagai anak bangsa, dia harus pede dengan kitabnya. Begitu juga Saya sebaliknya pede lah. peraturan. Pasti saya pede, Peraturan Bang. di room saya, mohon maaf, bentar dulu Juma. Nanti saya turunkan nggak elok kan? Makanya santai, ya kepanasan. Ya. Oh gitu ya. Artinya Saya yang kita buat panas tema. ternyata ya. Iya, silakan Bang, silakan. Ya astaga naga. Inilah yang saya tidak mau, ya. Artinya teman-teman, kita buat tema, kesepakatan kita ambil temanya dua sisi. Terus Kristen bertanya, ya, tentang kitab suci itu harus berdasarkan data dan dibaca, biarpun lama. Ya, dia bacakan atau ditujukan datanya dan jawaban itu di kitab itu, tidak boleh melangkahi. Jangan pernah ambil jawabanmu di kitabmu, karena Anda sedang bertanya di kitab itu. Begitu sebaliknya, atau Islam bertanya kitab suci, jangan pernah ambil jawaban di kitab yang lain, jawab di kitab suci. Simpel. Kalau sama-sama deal dan saya izinkan, kalau tidak nggak apa-apa. Oke, silakan dengan Saya senang dulu hati. bertanya ya Pak Toro. Saya Ya, dulu Bu. yang bertanya Pak Toro. Sama si Juma ini. Juma, kenapa kamu Iya, Bu. keberatan kalau orang Kristen percaya Yesus itu adalah Tuhan Allah? Bikin kamu selalu keberatan terus. Di mana emang di Al-Quranmu melarang Yesus adalah Tuhan Allah bagi kami? Ada yang nggak tertulis di Al-Quranmu? Buka Iya. Al-Quranmu biar kami tahu. Boleh saya jawab, Bu? Boleh. Iya. Baik. Jadi bukan saya yang kemudian tidak mau atau melarang Ibu mengatakan Yesus itu Allah. Bukan saya. Yesus sendiri yang melarang itu, Bu. Di mana dilarang? Lah itu Di Al-Quranmu. Di Al-Quran. di Al-Quranku juga ada. Mana coba baca. Dalam surah As-Zukhruf ayat 59. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel. Dia hanya hamba. Dia Kalau seorang Isa hamba. bukan Yesus Juma. Nah, mari Isa kita beda. telah akar katanya Isa. Dari mana Yesus kata Isa itu di dalam adalah Al-Quran? keturunan Israel. Jadi beda, jangan sama-samakan. Kita udah berdua beda. Nah, oke. Mari kita lihat. Yesua gimana ceritanya bisa menjadi Yesus? Gimana ceritanya bisa menjadi Isa? Bisa nggak, Bu? Oh, gini. Nah. Akulah Tuhan Allahmu, kata Tuhan Yesus ada di Matius 22:32. Yesus berkata Juma, Akulah Tuhan Allah Abraham, Yakub dan Ishak, Tuhan yang hidup. Jadi gimana lagi kau dustakan? Cuma kok kamu keberatan? Itu kalau bukan kami perkataan bilang Isa, Allah? Bu. Itu bukan perkataan Yesus. Kan Isa bukan Yesus. Isa aja Ya. beda orang tuanya dengan Yesus. Bukan. Yesus bukan Yesus yang berkata di Matius 22 nomor 32 itu yang Ibu Siapa baca. yang berkata? Ustaz, Yesus. tidak mungkin kamu yang menjelaskan Ustaz. Sama kamu bantah itu kamu lebih tahu. Nggak boleh begitu. Jangan melangkahi. Baik, silakan dibuka. Gara-gara buka sempat. Matius itulah Juma, Matius 22 itulah Rindu. ayat 32 membikin kami selalu Kecil suaramu Pak Petro. Yesus Pak adalah Petrus, Tuhan suaramu Allah. kecil. Bagaimana? Baca ayat sebelumnya, Bu. Lagi-lagi Pak, lagi. Naikkan lagi. Bapak menyesatkan mayoritas di orang. bukan minoritas. Ini lagu Jangan aja. Matius 22 nomor 32. Baca dulu nomor 22-nya. Dari kecil Ustaz, Juma, bentar dulu, sabar. Biar saya atur saya dulu. Ya, Jangan silakan. dipotong dulu supaya Silakan. bagus-bagus ya. Bentar dulu teman. Lukas, Silakan Pak Petro. Torosaki, Nah, baca 31-nya dulu. Torosaki buka Lukas 4 ayat 12. Iya. Teman-teman, saya coba suaranya dulu. Pak Jaya, bagaimana suaramu? Mantap atau gimana? Diapakan dulu supaya. Halo, Pak Selamat Toro. pagi Pak Jaya. Shalom alaikum. Selamat pagi Bang Juma.
Pagi. Santai Lukas kita berapa ya. Pak Petro? Lukas 4 ayat 12. Oke, Lukas 4 ayat 12 demikian firman Tuhan. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhanmu, Allahmu. Baik. Cukup Pak. Baik. Amin. Iblis mencobai siapa dalam perikop ini? Dia mencobai manusia, Yesus. Bukan begitu. Ini ada dua tokoh. Sebentar Ustaz, pelan-pelan, jangan buru-buru. Iblis mencobai siapa? Yesus di sini dijadikan sebagai alat untuk mencobai apa yang tertulis. Oh, Yesus dijadikan alat, bukan Ustaz Zuma. Saudara Petro, Anda baca dulu di dalam Yakobus 1 nomor 13, Saudara Petro. Jangan lompat-lompat. Supaya kamu melangkah dulu, supaya Oke, kalian ketakutan. Lompat dulu. Ya, kalian ketakutan. Oke. Baik. Kok ketakutan? Kalau tidak ketakutan, kenapa saya dilarang berbicara tentang Bible? Kenapa? Bukan dilarang. Yakobus 1 nomor 13 coba Anda baca dulu. Satu-satu dulu. Saya selesaikan supaya dulu. Anda tahu siapa yang dicobai di Lukas 4 ini. Siapa Lihat di sana dicobai? Yakobus 1 13 jawabannya. Jawabannya ada di kitab saudara. Baca dulu. Lu baca dulu. Jawabannya ada di siapa yang dicobai? saudara. Baik. Baik, saudara pemirsa, silakan baca Lukas 4 ayat 12. Siapakah yang dicobai di sana? Untuk mengetahui siapa yang dicobai, baca Yakobus 1 nomor 13. Saya nggak usah menjawab. Bacakan Yakobus 1 ayat 13. Iya, betul. Itu baru belajar namanya. Oke, itu jawabannya. Begitu caranya Petro. Ya, baca. Ya baca. Yakobus berapa tadi? Yakobus 1 nomor 13. Biar dia baca. Oh, baik. Apabila seorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Baik. Yesus dicobai atau tidak? Loh, Yakobus ini berbicara tentang siapa? Ini berbicara mengenai Allah. Tidak bisa Tuhan itu dicobai oleh iblis. Allah di situ tulisannya Theos dalam bahasa Yunani. Ustadz, Lukas 4 ayat 12 judulnya saja perikopnya iblis yang mencobai kasih judul Yesus. Siapa yang kasih judul? Nah, kan ceritanya begitu. Iblis mencoba Yesus. Kamu bisa baca nggak? Betul. Kamu belum puasa loh. Oke, kalau Anda mengatakan Yesus dicobai oleh iblis, berarti Yesus bukan Tuhan. Karena Yakobus 1:13, Tuhan tidak bisa dicobai. Makanya Yesus menjawab, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Siapa di situ yang dimaksud Yesus? Iya, dia yang dicobai siapa? Loh. Nalarmu gimana sih, Juma? Ini. Coba Anda baca ayat sebelumnya. Ada tertulis. Udah. Enggak boleh begitu, Ustaz. Enggak boleh begitu. Bukan kamu mau menggurui kami di sini. Coba baca. Enggak boleh begitu. Saya tahu reading comprehensionmu jelek, Juma. Saya tahu reading comprehensionmu. Tidak boleh kamu menggurui kami di sini. Anda mengatakan coba baca ayat bukan saya menggurui. Enggak boleh saya turunkan kamu ya. Bukan saya menggurui. Kitab Anda yang menggurui Anda melalui saya. Jadi kitab Anda. Aduh, kasihan ya. Ayo, baca sekali lagi. Kamu yang kasihan. Ini ya. Sebab ada tertulis mengenai engkau, malaikat-malaikat akan melindungi engkau, mereka akan menatang engkau di tangannya supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Tulisan ini yang ingin dicobai oleh iblis. Apa jawab Yesus? Sebentar Pak Toro. Apa jawab Yesus? Nah, ini tertulis di mana nih, Saudara Petro? Tertulis di mana nih? Tertulis di mana nih? Di Lukas. Iya, betul kan iblis mengatakan sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini tertulis di mana? Apa jawab Yesus? Enggak, saya tanya dulu, ini tertulis di mana? Apa jawab Yesus? Loh, katanya mau ngajarin saya Bible. Ini tertulis di mana? Kamu baca di ayat mana? Ayat mananya ya? Bersih jawab. Lukas 4 nomor 10. Inilah saya katakan, kalian tidak mau diajarin, tapi faktanya kalian yang belajar. Saya jawab.
Ya, bisa buka Mazmur 91 ayat 11-12. Oke, Mazmur 91 itu berbicara tentang Tuhan atau utusan Tuhan? Dengarkan. Nggak boleh kamu Kita selesaikan dulu. seperti kodok sahabat. Ini kan saya ditanya Pak Pendeta Torosoki. Makanya saya tanya. Begitu kami tahu bagaimana cara memahami kitab suci kami. Iya. Pak Toro, tolong dulu sebentar biar saya jinakkan dia. Jadi Mazmur 91 ini itu untuk Tuhan atau utusan Tuhan? Silakan Petro, saya diam. Makanya kamu diam dulu. Ya, saya diam. Dan ini ingat ya pertanyaan saya. Mazmur 91 ini nubuatan untuk Tuhan atau utusan Tuhan? Silakan. Saya diam. Baik. Jadi sebelum loncat ke sana kemari, Lukas 4 itu berbicara tentang perikop iblis mencobai Yesus. Dalam setiap cobaan itu, Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Artinya dia adalah Tuhan dan Allah. Paham ya? Ini soal berpikir sehat, supaya Jumat terbiasa jangan membohongi kaumnya, umatnya. Gitu. Jadi Lukas 4 ayat 9 berbicara tentang perikop iblis mencoba Yesus. Dan setiap cobaan itu Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, pemirsa silakan dibaca. Kemudian di mana tertulis? Nah, ada di Mazmur 91. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Juga diulang dalam Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang memperoleh keselamatan? Jadi terjawab pertanyaanmu, Yesus tidak bacot. Nah, sekarang gantian bertanya. Katanya si Bagindamu itu gantian dong. Bung, jangan gitu caranya. Gimana? Yang gitu, Bung. Sekarang saya tanya, Mazmur 91 itu nubuatan untuk Tuhan, untuk menyelamatkan Tuhan, atau nubuatan untuk menyelamatkan utusan Tuhan? Jawab. Untuk Yesus sang inkarnasi firman Allah. Jangan pakai jurus Paulus, saya tanya. Mazmur 91 itu nubuatan untuk manusia utusan Untuk Yesus. Tuhan Untuk Yesus. atau iya dengarkan, manusia utusan Tuhan atau untuk Tuhan? Untuk Yesus sang inkarnasi firman Allah. Oke, untuk manusia Untuk Yesus. Nah, oke. Tidak ada saya bilang. Untuk dengarkan Yesus jawaban kamu saya. pikir bukan manusia rupanya? Dia adalah Allah dalam rupa manusia. Kata Itu siapa? sebabnya kamu Kata siapa sebentar. dia Allah dalam rupa manusia? Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Di mana tulisannya itu? An-Nisa 172. Boleh. Aduh, parah ini parah. Nah, sekarang Anda lihat, dong, Ustaz. Samar belum, nanti kita ke sana. Sekarang lihat Lukas 4. Dengarkan. Lukas 4. Dengar. Lukas 4 nomor 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Nggak boleh begitu, Ustaz. Jangan kamu yang mengatur di atas ini. Dia Ini minta saya kamu. sedang baca ayat. Dia dalil minta kamu kitabnya. tujukan itu, nggak boleh kamu begitu. Nggak boleh melangkahi. Jangan kamu yang Kenapa? Ini kitabnya mengatakan itu dia sesudah minta, iblis. Kenapa kamu takut kitabmu? Sabar satu menit lagi. Apa 1 menit udah berapa pertanyaan? Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Berarti tadi itu pencobaan. Siapa yang dicobai? Jawab kitab kamu. Kamu tidak mau menjawab kitab kamu. Cuma kayak banci deh, ribet banget. Enggak. Dengar dulu. Lukas 4 yang Anda bawa, nomor 13-nya menerangkan sesudah iblis mengakhiri pencobaan itu. Nah, berarti itu tadi pencobaan. Siapa yang dicobai tadi di sana? Tidak mau itu dia minta tadi tujukan bacakan ayat itu. Kamu tidak Padahal mau dulu baca. pemain taekwondo ya, tapi Enggak, kok saya kayak tanya. perempuan ya. cerewet. Lukas 4 nomor 13 menuliskan sesudah Kamu jangan merajalela di room saya. Dia minta kamu baca. Iya, saya tidak izinkan orang merajalela di sini. Pak Toro, saya bisa bicara Pak Toro? Silakan Pak. Jadi ada banyak pernyataan dalam Alkitab, dalam Injil bahwa Yesus itu adalah Allah dalam rupa manusia. Ada banyak pengakuan para murid seperti Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Ada banyak pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah.
Jadi kalau Juma mau mencoba membantah ini, dia akan kewalahan. Pertanyaannya sudah saya jawab semua, tetapi pertanyaanku dia tidak jawab. Siap Bapak Petra. Karena kenapa saya turunkan dia? Karena Bapak tadi minta pertanyakan Anissa, ya kan? Tapi dia tidak memberikan peluang sama Anda untuk menjelaskan Anissa itu, makanya saya turunkan. Artinya dia pede kitab orang, sedangkan ketika ditanya ke dia tentang kitabnya Anissa tadi yang Bapak sebut tidak mau, saya turunkan. Artinya tidak boleh begitu, bukan begitu cara diskusi. Ya, harus fair dong, kan dia kan pemain taekwondo ya, tapi kok kayak perempuan gitu. Kalau kita di sini kita sudah tahu semuanya mana yang bisa diturunkan, mana yang tidak. Pak Toro. Aku yang disuruh turun dari tadi, Pak. Aturan aku mau bisa lawan. Kalau si cuma ini, Pak, selalu keberatan kalau kita bilang Yesus itu adalah Tuhan Allah. Makanya kan aku bilang tadi Matius 22:30. Jadi Enggak apa-apa bagi saya, Bu. Bagi saya enggak apa-apa. Ketika ditanyakan kitabnya, dia tidak mau menjelaskan seperti yang saya turunkan. Berarti enggak boleh. Dia melanggar peraturan saya. Itu masalahnya. Lucunya mereka itu Pak selalu buka dari Alkitab, bukan dari buka Qurannya. Kalau kecuali mereka itu buka Al-Qurannya. Teman-teman sekalian, ya bukan saya nggak mau menjawab. Saya tadinya ingin menjawab, tapi yang ditunjukkan itu Al-Quran surah An-Nisa ayat 72, 71. Memang bahas apa itu? Apa hubungannya? Tidak ada kaitannya dengan An-Nisa ayat 71 atau ayat 72 terkait dengan Isa itu adalah Tuhan di Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu khuzu hisrakum famfiru tubatin awim firu jami'a. Apa hubungannya dengan Nabi Isa alaihissalam? Tidak ada, makanya saya nggak jawab gitu ya. Nah sekarang saya minta naik lagi, tidak dinaikkan gitu. Nggak dinaikkan lagi. Saya bisa didengar. Bisa. Begini Pak Toro, Seiman, mungkin saya sendiri ya yang mengatakan begini. Saya berterima kasih dengan adanya Juma, adanya Rifa, adanya yang lain. Karena apa? Semakin memperkokoh iman saya. Nah terkait dengan yang tadi dibicarakan si Juma tentang pencobaan Yesus, ya, mengapa bisa terjadi? Karena di sana tertulis Yohanes 5 ayat 26. Jadi teman-teman ya kita ulas dulu sebelum kita tutup ya, kita ulas. Suara saya kedengaran nggak ini? Kedengaran nggak teman-teman sekalian? Ya, komentar dimatikan, tidak ada orang boleh menulis di bawah. Begitulah mereka, kalau kita ada, mereka pada panik semua, terguncang. Nah sekarang kedengaran nggak suara saya? Biar saya jelaskan titik poin daripada bahasan tadi, bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Boleh? Ada tapi kecil. Oke, baik. Baik. Cek, masih kecil kawan-kawan, suara saya masih kecil. Oke, baik. Jadi gini, coba didengarkan ya data yang dibawa tadi oleh saudara kita dari Kristen. Lukas 4 itu seirama dengan Matius 4 ya. Di situ dijelaskan begini. Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini Yesus sedang menerangkan ada firman, bukan berarti menjelaskan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kita lihat di dalam Lukas 4 nomor 12 ya, yang dibawa oleh saudara kita tadi Petro, sang penghujat, sang penista Al-Quran. Di situ sangat jelas dikatakan ada firman. Jadi Yesus ini sedang menerangkan bahwa ada pernyataan Tuhan. Hoti ereo, artinya ada firman Tuhan.
Itu dalam bahasa Yunani. Jangan engkau mencobai Tuhan. Jangan engkau mencobai Theos. Gitu ya. Jangan engkau mencobai Theos. Nah, Yesus ini tidak pernah disebut Theos. Yesus ini selamanya disebut sebagai Kurios. Sedangkan bahasa Yunani yang ada di dalam kitabnya mereka, original teksnya jelas mengatakan, jangan engkau mencobai Theosmu. Jangan engkau mencobai Tuhanmu, bukan Tuanmu. Itu satu, kawan. Itu satu. Kemudian, ketika dikatakan jangan engkau mencobai Tuhan, itu jelas pernyataan siapa? Yesus. Yesus sedang mengutip pernyataan Tuhan, jangan engkau menguji, jangan engkau mencobai Tuhanmu. Nah, kalau dia, si Petro, menguatkan argumentasinya, mengatakan yang dicobai adalah Yesus, berarti sudah benar. Yesus dicobai. Sama dengan dia bukan Theos. Karena dia dicobai. Sebab di dalam kitabnya mereka sendiri, Yakobus 1 nomor 13, Tuhan Allah tidak bisa dicobai. Sebab Allah tidak dapat dicobai. Di situ jelas dikatakan bahwasanya Gartheos. Gartheos artinya sebab Tuhan. Sebab Allah tidak dicobai. Apairastos yang jahat, kakos, kejahatan. Jadi Tuhan tidak dicobai oleh yang jahat. Nah, Yesus dicobai enggak? Dicobai. Berarti dia bukan Tuhan. Kan sederhana kan? Untuk membantah itu. Tapi mereka kemudian tidak mau mendengarkan kita. Dia lebih mengedepankan iman. Sementara iman yang tidak berkesesuaian dengan firman yang ada di dalam, dengan perkataan yang ada dalam kitabnya, akan membuat pemeluknya itu kalang kabut. Inilah yang terjadi. Jadi kamu jangan menafsirkan, kamu jangan menerangkan, kamu jangan menjelaskan, kamu jangan mencomot-comot. Kami yang lebih tahu. Siapa bilang? Anda modal iman, saya modal akal. Kan jelas tuh. Jangan engkau mencobai Tuhan. Tuhan di sana adalah Kurios. Berarti Yesus yang sedang dicobai ini bukan Tuhan. Lalu siapa yang dicobai? Apa maksud pencobaan yang terjadi di dalam kitabnya orang Kristen Lukas 4 ini? Yang dimaksud di sini adalah yang tertulis. Baca data sebelumnya. Kemudian dikatakan dalam Lukas 4 nomor 9, kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Yesus di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jikalau engkau anak Tuhan, jatuhkan dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis. Nah, inilah yang mau dicobai, tulisan inilah yang ingin diuji oleh iblis. Apakah Yesus ini betul utusan Tuhan atau bukan utusan Tuhan? Maka Yesus mengatakan ada tertulis dalam firman, jangan engkau mencobai Theos Tuhanmu. Keterangannya jelas di data nomor 13 Lukas 4. Apa di sana yang tertulis, teman-teman? Sesudah iblis mengakhiri pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Artinya apa ini? Percobaan terjadi kan? Setelah iblis mengakhiri semua pencobaan, berarti ada pencobaan. Siapa yang dicobai? Yesus. Berarti Yesus bukan Theos. Yesus bukan Tuhan. Nah, yang dicobai kemudian oleh iblis adalah apa yang tertulis di Mazmur. Jika Yesus betul itu adalah utusan Tuhan, maka Tuhan akan mengirim malaikatnya agar menatang Yesus di tangannya, agar kaki Yesus tidak terantuk kepada batu. Selesai. Tapi mereka plesetkan kitab mereka sendiri. Bukan kita yang memplesetkan, kita yang meluruskan. Kita yang meluruskan. Mereka yang memplesetkan. Kenapa kita meluruskan? Maksudnya gini, kita ini mengingatkan kepada mereka, kitabmu itu menuliskan begini loh, yang kau imani itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, si ibu-ibu tadi, dia mengambil Matius 22 untuk mengatakan Yesus sendiri mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Coba Anda lihat di dalam Matius 22 nomor 32 katanya. Ya, nomor 32 coba Anda lihat. Ya. Lalu kemudian
di situ diterangkan begini. Di dalam Matius 22 tadi kalau nggak salah. Matius 22 nomor 32. Begini, dia langsung potong teman-teman. Matius 22 nomor 32 memang tertulis itu adalah perkataan Yesus. Apa yang tertulis perkataan Yesus? Akulah Theos Abraham, Theos Ishak, dan Theos Yakub. Dia bukanlah Theos orang mati, melainkan Theos orang hidup. Nah, dia mengatakan bahwasanya Yesus mengaku sebagai Theos, sebagai Tuhan. Padahal di dalam data Matius 22 nomor 32 ini jelas sekali Yesus mengatakan begini. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah itu, ini perkataan siapa? Perkataan Tuhannya Abraham. Lalu Yesus memberikan keterangan. Allah Abraham itu bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Coba. Dia tidak mengatakan aku, tetapi dia katakan dia Allah Abraham itu adalah Tuhannya orang yang hidup, bukan Tuhannya orang yang mati. Mari kita lihat di dalam Matius 22 nomor 31. Ayat sebelumnya, data sebelumnya. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah? Coba. Tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah? Yaitu, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Yakub. Yesus sedang membacakan firman Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama. Di situ sangat jelas dikatakan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ini yang tertuang di dalam Keluaran 2 nomor 24, Kejadian 17 nomor 7, Keluaran 3 nomor 6. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ini yang Yesus sedang bacakan. Bukankah Tuhan berfirman, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Yakub? Tapi kemudian si penyesat tadi, penyembah manusia tadi, menuduh Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, karena Yesus berkata, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Padahal Yesus memberikan keterangan di ayat itu selanjutnya, dia Allah Abraham, Allah Ishak, dan Yakub bukanlah Allah orang mati, dan juga melainkan Allah orang hidup. Selesai. Sederhana. Mereka yang ngarang-ngarang ajaran mereka, mereka yang pingin kali kemudian Yesus itu menjadi Tuhan. Jelas sekali teman-teman. Nah, kenapa ini bisa kita sampaikan? Karena mereka mengajarkan kepada orang lain dengan ajaran yang bertentangan dengan kitabnya mereka sendiri. Nah, Bang Suma tahu tentang kitabnya, makanya Bang Suma itu dikik. Bang Suma dikik, kenapa? Karena Bang Suma lebih tahu dari pendeta-pendeta mereka. Kalau Bang Suma ditetapkan di dalam komal mereka, bisa jadi jemaatnya semakin banyak yang mualaf. Ya, karena kenapa? Untuk melawan orang-orang ini tidak perlu Al-Quran. Gak perlu. Kita hanya perlu menyampaikan isi Bibelnya mereka. Kita bantu mereka melakukan penginjilan dengan membacakan data-data di dalam kitab mereka yang jelas mengatakan bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Matius 22 nomor 31, saya ulang. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidaklah kamu baca apa yang difirmankan Allah kepada mereka. Ketika Allah berfirman, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yesus terangkan, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Coba. Ini gila nih orang-orang ini. Ya. Ini orang-orang gila nih. Orang gak paham gitu. Kitabnya sendiri mereka gak paham. Nih saya typing, bisa nggak? Saya tulis ya, naikkan saya biar saya ajarkan kalian Bible. Biar tambah emosi. Asik.
Ayo terima dong saya dong, terima dong. Jangan cuman bisanya merepet aja kerja kalian tuh. Ayo naikkan saya kalau kalian mau belajar Bible. Masih ada waktu saya 20 menit sebelum saya ke proyek. Ayo silakan naikkan saya, berani nggak? Naikkan saya lah, gak usah sungkan-sungkan. Kalian sudah 9 orang, 8 lawan 1, ayo. Aku tulis naikkan saya agar kalian paham Bible. Jangan percaya kepada pemburu perpuluhan. Oke. Naikkan dong. Nah, udah 01 tuh. Kalian 8, aku 9, aku sendiri. Naik. Apa emang Bang? Yang dia pelintir apa? Salahnya di mana coba? Naikkan saya. Terus saya mau bicara dulu. Biar tak ajarin kalian Bible. Boleh saya Aku nyimak Jangan tadi kalian dia jadi korban. nggak menambahi dengan ayat itu Bang. Nggak ada dia tambahin. Kalian jadi korban pemburu perpuluhan. Dia mencoba untuk menafsirkan ayat-ayat Alkitab yang dia bawa. Oh, Itu tidak di mana dia tepat menafsirkan dalam Bang? konteks Dia itu mengatakan itu cobaan iblis untuk Yesus. Kau tadi ya berarti. Nah itu kan pemaksaan tuh, itu keluar dari konteks hermeneutiknya orang Kristen tuh. Prinsip dan metode hermeneutik itu tidak seperti itu, makanya tadi Pak. Nah sekarang di ya di Lukas itu, di Lukas 4 itu saya Pak Toro, kalau diskusi saya mau bicara dulu sebentar. Kalau saya menjelaskan dari sisi Islam doang, Pak Toro menjelaskan dari sisi Boleh saya bertanya ini? itu bukan diskusi Pak namanya. Ya itu namanya diskusi. Anda belajar di mana? Diskusi itu apa? Diskusi itu kan memecahkan permasalahan dengan memecahkan permasalahan. semua. Yang masih awam nih soal kalau Bang Zuma ya sekarang kalau Bang Zuma mau diskusinya dengan caranya Alkitab atau Al-Quran, ya Pak Toro sendiri juga atau anggota yang lainnya nggak masalah. Mau ngebahas pikiran Bang Zuma dari Al-Quran, pertanyaan mengenai Al-Quran, nggak masalah. Salam Pak Toro, saya mau bertanya, bolehkah? Cobalah ya. Salam. Ya silakan Pak. Bolehkah saya bertanya ini? Silakan Pak. Tadi saya dengar tadi Pak Bang Juma itu memang tadi saya perhatikan dari tadi begitu ditanya Anissa tadi dia malah ketawa ketiwi, ya kan? Betul. Anissa ditanyakan ayat 71. Gak ada hubungannya dengan Nabi Isa jadi Tuhan. Kenapa selalu mereka itu menyamakan Isa dengan Yesus? Sudah jelas-jelas beda. Yesus disalibkan. Sementara aduh, naikkan aja itu masih ada 1 dong. Kalian 8 orang, aku sendiri juga nggak apa-apa. Itu makanya. Kenapa giliran Bang Zuma perspektifnya dari Alkitab nggak boleh kan gitu. Nah, kenapa selalu mereka ini jadi dua-duanya itu memaksakan diri dari perspektifnya Al-Quran dengan perspektifnya Alkitab kan enak. Kalau cuma saya izin menanggapi Pak Tor ya. Jadi pendengar setia aja kalau begitu. Sebaliknya pun saya sama. Pak Tor. Ya kan? Ya silakan. Bentar dulu pemburu oten. Bentar dulu. Silakan Om bukan ateis. Oke, saya jelasin sedikit dulu ya. Terkait dengan debat, diskusi atau apapun lah istilah yang digunakan untuk kemudian mengkaji sesuatu secara akademis gitu. Natur dari debat atau diskusi itu argumentasi. Naikkan saya, jangan percaya pemburu perpuluhan tentang Bible. Percaya ke Bang Suma. Bang Suma tidak ada tendensi oleh perpuluhan. karena itu
argumentasi yang diminta, maka Anda harus bisa membedakan ketika Anda naik dan mengatakan bahwa begini. Ini saya kutip dalil nih langsung ke ayat Alkitab bla 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 dan seterusnya. Itu kurang tepat itu. Itu bukan bagian daripada debat atau argumentasi. Kurang tepat Karena gimana? apa? Ketika Itulah Anda sampai mengutip banyak ayat yang mualaf karena maka kalian orang tidak Kristen sanggup pun kemudian akan melawan menjadikan isi Bible Alkitab sendiri. itu, ya, menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk langsung membantah yang Anda lakukan. Nah begini loh. Ya udah nggak usah banyak cerita, Ketika naikkan Anda, saya atur oke, kita timer. balik ke yang topik tadi ya tentang iblis. Ketika mau bahas iblis dari perspektif Al-Quran dan iblis dari perspektif Alkitab, aksiomanya itu kitab suci masing-masing. Ya Ngerti betul, ya? makanya tadi saya Aksiomanya katakan di itu dalam kitab suci kitabmu yang masing-masing. mengajarkan Yesus itu anak Setiap Tuhan adalah narasumbernya iblis. itu Sangkal itu, bicara terkait bantai dengan itu. pembahasan Eh. atau iblis yang Makanya dari perspektif lari. kitab sucinya. Tadi kemana larinya? Lukas Ya, 4 yang lah, Kristen Matius bahas iblis dari 22 lah. Alkitab, Kenapa bisa yang kayak Islam begitu? bahas Karena dari kalian Al-Quran. kelabakan. Mau Nah, lari yang tadi kemanapun, saya mau dengar, bahas saya seperti kan nyimak. apapun. Yang saya dengar, Ya kita Zuma jabanin. tidak membahas Apapun iblis dari itu, mau bahas perspektif Al-Quran Al-Quran. silakan. Tadi Dia kenapa saya malah tidak ngambil? Karena hanya akan menghabiskan waktu dan hanya Anda akan menjadi tertawaan. Jangan potong dulu pemburu Al-Quran An-Nisa ayat 71. Apa yang Anda ingin ngambil di sana? Apa hubungannya dengan Nabi Isa di sana? Ya ayyuhalladzina amanu khuzu hisrakum famfiru subatin awim firu jami'an. Wahai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama serentak. Mana Nabi Isanya? Gak ada. Ini ayat tentang strategi perang. Makanya tadi saya Dasar. bilang, untuk memahami Alkitab itu ada yang namanya hermeneutik. Hermeneutika. Ada prinsip Kalian dan itu metode yang lari digunakan. menjauh daripada Nah, itu. tafsir. Jadi tidak Tafsir Yesus dipahami itu hanya sudah sangat secara jelas. harafiah Apa yang atau Yesus urufiah. tafsirkan tentang Tuhan dan Begitu, tentang Bang. dirinya, Nah, itu yang itulah tidak yang disenangi akurat, bukan oleh kalian. Bantoro, Tafsiran oleh Yesus teman-teman lebih yang hebat. lain. Kalau bisa, ya sekali Matius lagi, kalau 22 Bang Zuma nomor masih dengar, 32 silakan bahas tentang itu iblis. firman Tuhan. Tapi argumentasi Allah Bang Zuma akulah terkait dengan Allah iblis Abraham, itu Ishak dan Yakub. berdasarkan Itu aksiomanya adalah firman Quran. Tuhan yang dikutip Itu baru oleh benar. Yesus di Kalau dalam ayat, kitabnya terserah sih, orang kalau mau Yahudi yang menggunakan tertera Quran. di dalam Tapi kalau Keluaran masih 2 percaya bahwa Quran nomor itu, 24, punya Keluaran 3 nomor namanya 6 ya, dan bisa seterusnya. dijadikan sebagai standar Kejadian untuk membahas iblis. 17 Kalau enggak, ya nomor selesai. 7, akulah Itu Allah udah yang Abraham, disebut akulah sebagai Allah debat Ishak atau dan Yakub. diskusi. Itu Paparkan yang dulu dikutip oleh materinya masing-masing, Yesus argumentasinya di dalam masing-masing, Keluaran 3 tapi nomor tidak 15. kemudian menggunakan Selanjutnya aksioma berfirmanlah kitab Tuhan suci kepada orang Musa, lain. Begitu. berfirmanlah Nah, Theos yang kepada kelihatan Musa, dari Zuma kan beginilah selalu kau tuh, katakan orang pasang Israel, timer, tapi yang Tuhan dibahas Elohim, Alkitab. nenek moyangmu, Itu Allah pada Abraham, nyambung Allah tuh. Ishak, Allah Yakub itu telah dari mengutus saya. kepadamu, Silakan itulah lanjut. namaku untuk selamanya. Yeay, Saudaraku Om ATI. ada Saya aja boleh kalian bicara? ini. Boleh. Begini saudara Om ATI. Mereka salah satunya adalah Zuma dan juga mungkin salah satunya adalah pemburu konten. Kenapa mereka lebih suka membicarakan yang tertulis di Alkitab? Ting, jangan dulu Ting. Ting. Saya teruskan ya. Jadi begini, Apa, Bu? saudara konten. Jangan dulu. Kenapa, Bu? Ratna. Iya Pak, maksudnya Nah, kita itu benar ada kata kucing lewat, Bapak itu tadi. bunyinya ada kucing lewat. Kita kalau memang Saya debat lagi bicara. harus buka boleh kitab diteruskan? masing-masing. Oke, Bu. Oke, ya. Siap, Bu. Oke, Bu. Diizinkan dulu sama Pak Jaya dulu ya. Oke. Oh, ya. Jadi begini, saudara pemburu Oten dan saudara Torosoki. Pertanyaan saya adalah kesempatan untuk Anda bersiar tentang agama, tentang yang tertulis di kitab Anda. Boleh nggak, pemburu Oten, saya bertanya? Tentang ayat yang tertulis di kitab saudara. Gimana? Saya boleh bertanya tidak? Tentang yang tertulis di kitab saudara. Ya, Dan jawaban Anda adalah kesempatan baik untuk boleh nggak? Ya boleh, jelas, namanya diskusi. Saya bertanya tentang kitab Anda. Ya.
ya kan? Anda boleh bertanya tentang kitab saya Al-Quran, kan gitu enak. Betul. Tapi nanti Nah, ada nah sekarang saya akan bertanya, boleh nggak? Ya ini kan lagi Bukan masalah nanti, sekarang. Ya ini kan lagi masalah klarifikasi tentang tadi. Kalau Yang sudut kiranya untuk membahas lagi dari apa awal, saja undang sudah lagi Bang out. Zuma naik ke atas, buat aturan yang baru lagi, kan enak sama-sama jelas. Biar nggak ada pandangan versinya udah beda-beda, udah nggak ada begitu lagi, bikin aturan dari awal. Yang ditanya kamu pemburoten, kamu yang ditanya pemburoten. Enggak. Sekarang Anda punya kesempatan ya dengan Udah, audiens biar yang di bawah yang para tidak penonton juga sedikit bisa tahu yang mana adil yang untuk mana enggak. siar. Naikin lagi Bang Zuma, nggak apa-apa saya turun, nanti bikin aturan yang baru, biar sama-sama sepakat dulu nih aturannya seperti ini, kan enak. Kamu setujui? Setuju nggak begitu? Kamu menyetujui seperti apa yang disampaikan Nggak, oleh saya Pak hanya Jaya. nyaranin, saya hanya nyaranin, nggak setuju juga nggak Ya apa-apa. tapi kan si Jumanya kan tidak seperti pemikiran Anda tadi, makanya diturunkan. Ya sekarang kan makanya You understand? bikin aturan. Bang Zuma bertanya ke kitab kalian juga nggak apa-apa bertanya, kan enak begitu, sesuai aturan lah. Yang menilai ini kan bukan kita orang doang, tapi yang di bawah loh, kan gitu. Ya udah, tetapin Saudara tema pemburu oten, Nah, terserah deh temanya mau yang tadi atau mau yang baru lagi nggak masalah. saudara Yang penting pemburu oten, kasih aja dulu yang tadi, ya kan gitu. saudara pemburu oten dan Ya, ya. teman-teman saya yang seiman, ya. saudara pemburu oten dan teman-temannya kan mengimani bahwa yang tertulis adalah firman Tuhan. Betul nggak? Kok ke situ Pak? Yang mau saya bahas Nah, ini cuma jadi saya klarifikasi pertanyakan, gitu. Biar nggak saya rancu. akan mempertanyakan dan jawaban Anda adalah kesempatan untuk bersiar. Oke, Pak Jaya. Saya izin ya Pak, maaf Pak Tor, saya izin, saya pengen tahu nih. Saya izin ya Pak Tor, izin bicara ya Pak Tor, izin ya Pak, maaf Pak Jaya saya izin. Nah, Bapak pemburu oten, tadi kan Anda mengatakan Anda mendengar tuh. Nah coba Anda sampaikan materi Bang Zuma ketika dia bahas terkait dengan iblis dari perspektif Quran apa? Tadi apa yang disampaikan? Coba. Wah kalau ini yang disampaikan Bang Zuma tadi itu panjang, kan belum sampai Bukan, selesai. ya karena memang kagak ada bro, kagak ada. Ya karena kan belum. Karena dia nggak ada materi yang dia sampaikan ketika dia bahas iblis. Dia baru. Iya, oke, saya menghargai Anda. Saya ingin tanya. Oke, saya pengen tanya Anda. Nah, Coba Anda sampaikan sedikit saja ke saya. Tadi ketika Bang Zuma bahas tentang iblis, dari Al-Quran itu apa sih yang dia sampaikan ketika dia ngomong tentang iblis? Ada nggak? Kan saya bilang belum, karena udah kepotong duluan. Yang bukan soal belumnya, Anda nggak jujur. Anda tidak jujur. Anda tidak jujur. Anda tidak jujur nih. Anda tidak jujur karena apa? Yang dilakukan Zuma itu tadi dia langsung bawa ayat-ayat Alkitab. Itu tuh Anda tidak jujur nih. Ini bahaya nih. Yang menilai ingat, menilai bukan saya, bukan Bapak, bukan kita semua yang ada di atas, tapi yang di bawah. Kita baru ketemu kejadian kemarin masalah si Candy, sekarang jangan sampai terjadi lagi. Shalom. Kita hindari. Shalom. Tar dulu Pak Tor, izinnya Pak. Pak Tor izin ya. Dia bawa Candy, Siap. Kau gak usah bawa Candy. Kau gak usah sebut-sebut Candy di sini. Gak ada urusannya sama Candy di sini. Terus kenapa kau sebut Candy di sini? Oke, nggak ada urusannya sama dia, udah mau si Candy. Ya udah, kau nggak usah bawa dia di sini. Nanti saya malah tahu nanti. Enggak, naikin lagi Bang Zuma. Abis itu bikin aturan main yang baru. Pemburu oten, bentar. Pemburu oten, bentar. Pemburu oten. Kamu ustadz ya? Kamu ustadz? Saya bukan ustadz atau bukan pendeta apa itu, kalian udah yang Juma itu kalian anggap ustadz. Dengar. Itu kan Juma itu ustadz kalian bilang. Belum tentu menurut sudut sekelas ustadz aja nggak bisa membahas tentang iblis, apalagi kau. Sekelas Ustadz Juma nggak bisa membahas tentang iblis tentang yang menilai di bawah bukan kamu, bukan saya. Secara pandangan Islam, secara yang di bawah, bahkan asal kau tahu ya.
sekelas Ustadz Ya udah, Juma naikin aja Bang Zuma. tidak Udah, intinya mampu gini aja deh. membahas tentang iblis Mau nggak naikin Bang Zuma lagi? Kita main aturan baru biar sama-sama dia. dalam pandangan Islam. Apalagi kau, salah. kau itu bukan Ustadz. Kau itu bukan Ustadz pemburu oten. Kau nggak ngerti apa-apa. Saya mau Jangan nengahin. banyak bicara Saya nggak ada kau. yang saya bela, nggak ada yang saya bela. Bang Zuma nggak saya bela. Ustadzmu aja nggak bisa jawab. Berapa pendeta? Ustadzmu setelah Ustadz nggak bisa jawab. Saya juga nggak ngebela Turun aja. kalian. Saya cuma mau nengahin. Ya Nah, turun aja itu- dulu pemburu onten sama mu aja pemburu aturan. Kalau onten. aturan menurut kalian udah sepakat di kedua bakal belah nyambung, pihak, Pak. boleh Namamu Pak, saja bakal nyambung. pemburu onten. Nggak bakal nyambung, Pak Namamu Pendeta. saja pemburu onten, berarti kamu mempunyai kebencian sama Itu ya ombuk nate anggap sebagai Ustadz nggak mampu membahas tentang iblis secara pandangan Islam. Apalagi dia bukan Ustadz, cuman orang biasa mau bela-bela Nabi Juma. Kacau itu orang. Makasih ya Pak Tor. Pak Tor saya izin turun ya, makasih. Thank you Pak Tor, thank you teman-teman. Salam teman-teman semua. Jenggotnya masih panjang. Salam buat semuanya. Suara gimana Pak Toro? Salam. Jadi gini ya, semua sangat menarik ya. Sebenarnya kita kadang-kadang lupa bahwa semua kata-kata yang dipakai itu, contoh si Mosad tadi katakan surga. Surganya juga ternyata berbeda loh. Surganya kita sama surganya mereka juga beda. Iblis juga begitu. Iblisnya di kita itu juga berbeda dengan iblis mereka. Jadi kalau memang ada debat gitu loh, mulailah dengan sesuatu yang ilmiah, minimal diawali dengan definisi dulu. Ya, jangan sampai kita debat mangga, ya, kita mempermasalahkan tentang mangga, ternyata yang kita maksud adalah mangga di tempat orang itu adalah buah, di tempat saya ternyata mangga itu mari. Nah, kalau yang seperti itu yang kita debatkan, kita akan jadi orang yang ikut-ikutan apa ya, kurang cerdas ya. Kenapa? Ternyata yang itu adalah Pak Toro mengira mangga adalah buah mangga, kuning warnanya. Kalau mas rasanya yang saya makan mangga, mari kemari itu sudah berbeda kan. Nah, ayo kita lihat dulu. Yang pertama, konsep asma memang mengapa iblis ditanya buat ayo kabarkan semuanya tentang iblis. Suaranya putus-putus. Kalau ya, kalau tanggal kita basic kan yang dari luar nah gitu. Suaranya tidak terdengar, Alita. Ya, kita makan misalnya sama ibu. Halo. Yes. Ya, kayaknya sinyalnya saya buruk ini. Lanjut dulu kau. Udah bagus. Selamat Ya. Shalom, selamat pagi. Ya. Shalom. Silakan. Iya, saya motong sedikit ya. Saya boleh bertanya kah? Karena saya datangnya telat. Ya, Shalom Pak Toro, teman-teman semua, Pak Jaya Abadi. Sudah berapa lama Juma tadi berbicara ya? Saya ingin tahu saja. Dia itu tadi berbicara sedikit, paling lama. Tapi dialognya tadi kan ditanya, ada yang nanya sama dia.
Tes. Saya bagus ya. Saya bertanya tentang topiknya yang iblis, Pak. Saya putus. Coba teman-teman, saya putus-putus atau gimana? Saya yang putus atau gimana juga? Aman walafiat. Wah, aman ya. Saya aman juga. Oh jelas. Oke, terima Suara kasih. ibu mungkin ke telepon tadi. Ke teman-teman untuk memberi penilaian saja ya teman-teman. Tadi Juma ditanya tentang iblis, dia diberi waktu berapa lama untuk menjelaskan. Nah, di situ dari waktu yang diberikan itu ada berapa poin yang bisa dia jelaskan tentang ajarannya, ada berapa poin yang dia jelaskan tentang kekristenan. Ini kita lihat standarnya dia. Kualitasnya dia dari situ, standar kualitasnya dia dari situ kita lihat. Dari yang saya dengar tadi itu kan Pak bukan Bapak bukan ateis kan? Bukan ateis, sudah bertanya apa yang dijelaskan Juma. Ini perlu juga kita tanya kepada muslim-muslim yang lain ketika Juma berbicara supaya mereka matanya terbuka. Adakah yang dijelaskan Juma tentang ajaran mereka atau nol? Saya tadi bersyukur, saya sepikiran dengan Bapak Om bukan ateis tadi ya, karena saya udah typing tadi. Saya pengen uji muslim itu yang ada di sini, mereka ada nggak tahu cara apa? Cuma itu tidak ngomong apa-apa, sudah terbiasa seperti itu. Next time gitu loh teman-teman. Uji mereka supaya kita tahu bahwa si Juma itu nol besar atau ada kualitas. Itu teman-teman ya, saya usul itu saja. Coba naikkan saya, uji aja silakan. Makanya ketika Alasan dia aja. Coba tes. Kan sudah sering Suara. pun kami debat, saya Tes. debat dengan siapapun di Kristen bahas Al-Quran. Ketakutan aja. Terima kasih. Mister, saya tadi Makasih Pak Toro. Saya ingat God tadi, bless you, Pak saya Toro. ingat tadi, sesungguhnya belum mulai diskusi ya, Oke, belum Pak, mulai oke. debat. Ya, tadi dari tadi belum debat, cuma bertanya-tanya saja sesungguhnya. Ya, ditanya. Ya saya kan minta timer. Minta timer, mana ada Pak Bom-Bom, lari terbirit-birit. Saya kan minta timer, aturkan timer, bahas Al-Quran, bahas kitab kalian. Dia lari ke Yakobus. Nah, Ya iyalah, masa mau lari ke Al-Quran bahas Yesus? Kecuali kalian bertanya, bahas Yesus ya bahas kitab mula. Ada-ada aja. Ya. Tapi apakah cuma memang sengaja? Ya saya pikir pasti sengaja, karena dia tidak paham tentang hermeneutika. Jadi Om bukan ateis ngomong hermeneutika, dia tidak paham tentang hermeneutika, tabrak saja. Hermeneutika yang terbaik itu punyanya Yesus. Yesus yang menerangkan tentang Allah, Yesus yang menerangkan tentang dirinya, Yesus yang menerangkan tentang pengikutnya. Dialah hermeneutika yang paling bagus, bukan kalian. Dasar dodol. Sama seperti saya katakan tadi, kalau definisinya belum jelas, ya jangan dimulai debat. Ya jangan dimulai diskusi. Itu saja yang mau saya tekankan. Silakan. Betul, tes. Saya kedengaran ya. Yes. Oke, kedengaran Pak, kedengaran Pak. Oh ya, thank you. Lanjut, Pak. Terima kasih Riku. Tadi sebenarnya saya peringati dia, ya, karena dia yang minta naik. Dia bilang saya nyimak di bawah. Saya nyimak di bawah aja. Nah karena temanya saja kita pertemanan, dia suka dengan tema ini yang saya buat itu terus. Saya ini Pak sahabatku, kalau ada yang bertanya, Anda bertanya seperti Alkitab, kami mau Alkitab. Dan kalau ada saya atau saya nanti yang bertanya tentang kitab kitab suci ada sesuai dengan tema ini, Anda harus jelaskan itu. Nah, ini kan ada Pak Petro tadi ya. Itu tadi bukan dengan saya. Nah, ada juga Pak Moza.
Nah, dalil dari Petro, dia menjawab bukan kitab itu, dia tidak menjelaskan kitab itu, dalil itu. Dia jelaskan di kitab, maka saya turunkan. Karena kalau saya kan saya bilang jangan loncat-loncat. Itu juga hak saya ketika saya sudah tidak, saya sudah tahu ya bagaimana sistem diskusi juga. Kalau memang melanggar itu ya turunkan. Begitu Mantap, Pak. saudariku. Mantap Pak, mantap. Jadi Pak memang Toro, kita Ibu Izin Pak Esther, Toro. Izin Pak Toro. Ibu Esther dan Ya, Pak. kawan-kawan, satu ayat ya sudah diberitakan oleh Yohanes di 1 Yohanes 2 ayat 22. Dengarkan ini, saudara-saudaraku yang terkasih. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. amin. Saya baca sekali lagi ya. 1 Yohanes 2 ayat 22. Untuk yang dikasihi Tuhan dan para muslim, para mualaf. Dengarkan ini. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus Ya kalianlah adalah itu, Kristus? kalian yang kena Dia itu menyangkal adalah Bapa, artinya antikristus. membatalkan perintah-perintah Bapa. Yaitu Itu menyangkal dia Bapa. yang Menyangkal Anak baik Bapa adalah maupun membantah semua perintah-perintah Anak. Jadi kalau Nah, kita baik perintah Bapaknya maupun mempersilahkan perintah Anaknya dia kalian datang bantah semua dan menuju tidak kepada bicara ketaatan Bapa, kalian tidak kepada bicara Paulus. Anak, Ye, sama umat saja Islam kita apakah menolak mengundang Bapa? iblis. Maksudnya menolak Tuhan yang mengutus Yesus? Kita Tidak. mempersilahkan Makanya iblis kami datang berislam, menyembah kepada Tuhan untuk yang mengutus menguasai Yesus. kita. Nah, apakah umat Islam menolak Yesus? Tidak. Makanya kami beriman nggak? kepada Rasul, yaitu Ya, Nabi Pak, Isa dan, alaihissalam. saya Adapun setuju dengan penamaannya Bapak. Yang Yesus penting itu dikontrol, hanya Pak. Itu aja. digunakan Jadi kalau untuk menurut saya dijual sih, kepada Romawi kita dan harus Yunani. bongkar juga Kenapa? kedoknya Karena si Romawi Julian. Yunani menggunakan bahasa dengan Yunani. Pak. Orang Yunani itu selalu namanya, kebanyakan mayoritas dari mereka selalu berakhiran Kontrolnya us. ketat, kita Makanya Kalau dikatakan si Yesus, Juma padahal itu nama masuk aslinya itu ke adalah room-room orang Yesua. Kristen, dia yang Tidak ada us memudahkan di akhirnya, bukan Alkitab kita, Yesuas, benar kata bukan. Pak Pendeta Nah, Toro di tadi. bahasa Arab dengar Iso, ya. bahasa Arab dikatakan Isa, Setuju dengan Mas bahasa Rindu. Ibraninya Yesua. Karena si Juma Nah, itu ketika masuk menjadi ke roomnya Yesus, Pak kenapa? Toro, Ada itu penambahan bagi dia us, itu karena bukan itu dijual memberitakan kepada Romawi Injil, Pak Yunani, Jaya. di mana orang Memberitakan Romawi Yunani dakwahnya itu dia. kebanyakan dari mereka menggunakan Jadi bagi akhiran dia us yang di dalam dibacakan kata-kata Pak mereka, Jaya apalagi itu penamaan berguna mereka. bagi dia ya. Jadi yang menolak Bapa, Ya, Tuhannya Yesus, bagi dan dia menolak itulah Yesus, dakwah utusannya bagi dia Tuhan, yang ya seperti kalian. dikatakan Rindu, memberitakan, Kalian antikristus itu. Oke dia teman-teman bahwa sekalian, Injil itu saya kira salah, kita Injil cukupkan yang ya. lain, gitu loh. Cukuplah bagi kita untuk Jadi apapun yang menerima dibawakan poin yang saya jabarkan, bahwasanya ketika membahas tentang Yesus, ya, apapun itu, Yesus tetaplah seorang utusan Tuhan yang di dalam Islam disebut Rasulullah, Rasul Allah, Nabiullah, Nabi Allah, tidak lebih daripada itu. Sedangkan tadi kita sedang membahas Yakobus 1 nomor 13, Lukas 4 nomor berapa tadi yang dibawa oleh si Petro, nomor 12 ya, nomor 13, nomor 12 dan juga nomor 10, nomor 11. Lalu kemudian ada juga yang membawa Matius 22. Semua kita rontokkan semuanya, ya. Itu sangat jelas saudara-saudara. Yang pada intinya semakin kita membahas tentang kitab mereka, maka semakin nyata Yesus itu adalah Nabi dan Rasul, dan semakin terkuak fakta yang sebenarnya Al-Quran tidak pernah goyah, dan kebenaran Islam itu akan tetap ada sampai hari ini untuk mengajak manusia kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian para sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf ketika ada kata atau ada kalimat yang kurang berkenan. Saya
mohon maaf yang sedalam-dalamnya, ini kenapa komalnya kok rubuh gitu, hancur. Ya, mudah-mudahan apa yang terjadi di pagi hari ini itu bisa kita lihat betapa orang-orang ini kemudian takut. Ada si bom-bom tapi cuman pura-pura berani, habis itu lari. Mereka ada berapa orang ku minta sampai sekarang tapi tetap juga tidak dilayani. Ya, ini komalnya rubuh ya teman-teman, cuman jaringanku selalu gangguan, jadi tidak nampak di layar saudara. Komalnya ini rungkat dia, entah kenapa gitu ya, mungkin sengaja kali. Ya, saya kira gitu ya teman-teman sekalian. Selamat berpuasa. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa ini menjadi bulan di mana satu kebanggaan umat Islam yang tidak dimiliki oleh umat yang lain, yaitu adanya bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ini adalah rangkuman dari segala bulan-bulan yang lain, di mana umat Islam memiliki bulan ini sebagai bulan pengampunan, maghfirah, rahmat dan seterusnya. Inilah kebanggaan kita. Di luar tidak ada bulan yang senilai dengan 1000 bulan. Jadi kalau umat Islam itu hidupnya sampai 10 tahun, maka dia mendapatkan 10 kali bulan puasa. 10 kali bulan puasa berarti 10.000 bulan usianya, mengalahkan nabi-nabi terdahulu. Inilah keutamaan menjadi seorang muslim, karena ada dalam setahun itu di dalam Islam nilainya seganjar dengan 1000 bulan, dan itulah bulan suci Ramadan. Baik teman-teman, sekali lagi saya minta maaf dan terima kasih. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jayalah Islamku, jayalah NKRI ku, jayalah Indonesiaku.